Di rapat perusahaan, anak magang baru tiba-tiba merubah tampilan proyektor ke evaluasi kinerjaku. Pak Thomas, aku punya laporan. Bu Susan setiap hari pakai mobil perusahaan untuk antar jemput anaknya, penyalahgunaan properti. Aku sarankan pecat dia sekarang. Dia nggak tahu. Yang disebut mobil perusahaan sebenarnya mobilku yang seharga 3 miliar. Demi mempermudah bisnis, dipinjamkan ke perusahaan secara gratis selama 2 tahun terakhir. Semuanya sesuai peraturan kendaraan perusahaan. Penggunaan pribadi itu dilarang keras. Bu Susan sebagai eksekutif perusahaan gak kasih contoh dengan baik. Tapi dia pakai mobil tamu paling mahal untuk penggunaan pribadi. Setiap hari antar jemput anak, belanja, bahkan piknik di akhir pekan. Aku hitung dulu. Setiap hari Bu Susan pulang kerja antar jemput anak kira-kira 40 km. Penggunaan bensin dan kerusakan kulinan bulan ini sekitar jutaan dalam bentuk biaya tersembunyi. Ini belum termasuk dia menyalahgunakan jam kerja supir. Pak Thomas, saat ini perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Aku rasa harus mengatasi masalah ini dari eksekutif. Tindakan pakai aset perusahaan sebagai milik pribadi. Kalau nggak dihukum berat, gimana meyakinkan orang lain? Thomas, teman kuliahku dan juga pendiri perusahaan ini. Saat mulai bisnis, dia nggak bisa bayar gaji, jadi aku keluarkan tabunganku untuk bantu dia bayar. Susan, bulan ini gaji karyawan sedikit berat, aku mau... Gak apa, aku akan bayarkan untukmu dulu. Nah, terima kasih. Nanti perusahaan perlu citra saat negosiasi sama klien besar. Tanpa berpikir 2 kali, aku pakai kulinan yang belum sampai sebulan untuk dibawa ke sini. Thomas, keluargaku baru beli mobil baru ini. Kamu pakai dulu. Bisnis lebih penting, aku pinjamkan mobil ini selama 2 tahun. Selama itu, aku bayar untuk bensin, bayar asuransi, dan mengurus perawatan. Semua yang di sini tahu, mobil ini adalah punyaku. Pak Thomas, bukannya mobil ini... Susan, perkataan Bella, apa benar? Pak Thomas merasa... Perkataan Bella, apa benar? Pak Thomas merasa perkataan Bella apa benar? Buktinya ada di sini, Susan. Meskipun kau karyawan lama dan juga teman kelasku, tapi peraturan, ya peraturan. Memisahkan pekerjaan dan pribadi itu prinsip. 2 tahun lalu, saat memohon pinjam mobil, kamu bilang, Susan, aku merasa bersalah padamu. Jangan khawatir, saat perusahaan menghasilkan uang, akan kubelikan yang baru untukmu. 1 tahun lalu, saat perusahaan kritis uang, aku menggadaikan mobil ini dan uangnya dipakai bayar gaji. Saat itu dia bilang apa? Susan, mobil ini menyelamatkan perusahaan. Ini juga pencapaianmu. Pak Thomas gak ingat. Kalau gitu kalian harusnya tahu tentang kebenaran mobil ini kan? Pak Rian, minggu lalu kamu jemput ibu mertua keluar rumah sakit. Kamu posting dan bilang tunjangan perusahaan bagus. Kamu juga nggak tahu mobil ini punya siapa. Dan Hana, setiap minggu kamu pinjam mobil untuk bawa pacar kamu jalan-jalan. Kamu juga nggak tahu mobil ini punya siapa. Aku nggak pernah pinjam, jangan menuduhku. Ternyata, di hadapan orang manipulatif, kebaikan gak ada artinya. Cukup. Susan, serahkan kuncinya. Kedepannya mobil ini akan dibawa divisi administrasi. Bella, kau hitung biaya bensin dan kerusakannya. Lalu totalkan. Akan dikurangi dari gajinya mulai bulan depan. Pilihan bijak, Pak Thomas. Tapi aku rasa Bu Susan harus menyampaikan kritik diri pada rapat umum. Gimana pun juga dampaknya besar. Tidak perlu seperti itu. Kirim kritikan ke seluruh karyawan. 2 orang ini, yang satu naik ke puncak dengan menginjakku, yang satu memanfaatkan situasi untuk merebut hak pakai mobil mewah dan mengubahnya jadi properti perusahaan. 2 tahun. Mereka salah paham tentang mobilku yang mereka kira milik mereka. Ini kuncinya. Kritik publik juga aku terima, Pak Thomas. Aku harap mobil ini bisa kasih perusahaan lebih banyak keuntungan. Susan, bagus kau bisa paham. Aku juga demi perusahaan. Bu Susan, bukannya lebih baik kalau dilakukan lebih awal, harus tunggu sampai orang lain melaporkan baru mengeluarkannya?
Aku akan buat kalian tahu, yang kalian curi bukanlah hadiah, tapi bom waktu. Bom yang akan meledakkan perusahaan ini sampai berkeping-keping. Itu sangat cepat. Tidak disangka, Bu Susan yang tampak mulia di belakang suka memanfaatkan hal begitu. Dan itu kulinan, seharga miliaran, setiap hari jemput anak, gak tahu malu. Tatapan mata Bu Susan tadi sangat mengerikan. Apanya yang hebat? Dia menganggap perusahaan ini sebagai rumahnya, bahkan Pak Thomas gak berani pakai mobil itu. Benar, dia pantas diberi pelajaran. Kali ini Bella melakukan hal bagus. Bu Susan, divisi keuangan baru selesai menghitung 2 tahun terakhir berdasarkan perkiraan jarak tempuh. Kamu harus mengganti biaya bensin, biaya kerusakan, biaya tol, totalnya 128 juta. Kamu harus mengganti biaya bensin, biaya kerusakan, biaya tol, totalnya 128 juta. Pak Thomas sudah tanda tangan dan minta kamu bayar dalam 3 hari. Kalau nggak bayar, akan dikurangi dari bonus tahunan dan dividen. 128 juta. Perhitungannya cukup teliti, matematikamu bagus. Tentu saja, Bu Susan, aku tahu kamu nggak yakin, tapi ini peraturan perusahaan. Kamu menikmati yang bukan hakmu, jadi kamu harus bayar harganya. Menikmati. Kamu tahu asuransi mobil ini setiap tahun siapa yang bayar dan setahun bayar berapa? Perusahaan yang bayar. Bukan, aku yang bayar. Setahun 50 juta. 10 juta lebih untuk sekali perawatan, biaya tarif dan tol, biaya parkir, aku yang bayar selama 2 tahun. Itu karena kamu pakai sudah lama, wajar kalau kamu yang bayar. Kalau gitu kamu tahu, saat 2 tahun yang lalu, siapa yang bawa ke perusahaan? Siapa yang tahu? Gimana pun mobil ini sudah punya perusahaan. Berhenti bicara omong kosong. Cepat bayar sesegera mungkin, saat ini kuncinya ada di tanganku. Kedepannya kalau mau pakai mobil harus isi formulir dulu, kalau aku setuju baru bisa. Dengan persetujuanmu, kamu seorang magang baru yang belum 3 bulan perlu menyetujui formulir aku yang direktur operasional. Kenapa? Kamu nggak yakin? Enggak. Uang ini, aku akan bayar. Bu Susan, orang bijak tahu kapan harus mengalah. Oh iya, Pak Thomas suruh aku kasih tahu padamu, Senin depan ada klien penting datang dan minta mobil ini untuk menjemputnya. Barang pribadimu yang ada di dalam mobil cepat bereskan. Jangan biarkan saat klien datang dan melihat kursi anak atau mainan. Itu akan buat perusahaan malu. Oke. Halo Pak Leo, aku mau bertanya tentang properti pribadi yang dirampas secara ilegal dan pemulihan biaya yang dikeluarkan. Susan, properti pribadi yang dirampas ilegal perusahaan butuh bukti yang tidak terbantahkan. Jangan khawatir Pak Leo, aku punya buktinya. Setiap catatan transfer dan faktur yang aku simpan. Kulinan ini properti pribadimu, tapi kau pinjamkan ke perusahaan. Bagaimana kalau begini? Aku tanda tangan sewa perjanjian denganmu setiap bulan 20 juta untuk biaya sewa. Bagaimana? Gak perlu, seperti ke siapa saja. Perusahaan baru mulai, harus menabung. Awalnya aku pikir yang aku kasih itu bantuan. Sekarang kelihatannya yang aku kasih ke mereka itu pisau. Karena mereka mau berhitung, kalau gitu kita hitung dengan baik. Bantalan itu cepat buang. Terlihat kuno. Bantalan kulit ini dibuat khusus olehku seharga 8 juta. Lalu jimat apa itu? Untuk apa digantung di sana? Buang itu juga. Jimat keselamatan itu dibuat oleh anakku. Periksa bagasi belakang. Siapa tahu dia menyembunyikan barang pribadinya di dalam. Di dalam kotak itu hadiah mahal yang aku siapkan untuk klien yang aku beli pakai uang sendiri. Cukup, kalian boleh pergi. Kendaraan baru, orang yang bekerja keras keberuntungan gak akan buruk. Semangat!
Halo? Bu Susan, Pak Thomas minta aku memberitahumu karena pelanggaran disiplinmu kali ini berdampak besar. Perusahaan memutuskan sementara menangguhkan sebagian wewenangmu. Selanjutnya kau akan introspeksi diri dan serah terima. Serah terima ke siapa? Pak Thomas bilang meskipun Bella masih muda, tapi teguh pada prinsip dan berani menyatakan masalah. Perusahaan memutuskan promosikan dia jadi manajer operasional. Pertama-tama berikan sebagian kerjaan Anda. Oke. Kasih tahu Pak Thomas, aku setuju serah terima. Yang satu pakai Bella untuk curi mobilku, yang satu naik ke puncak dengan menginjakku. Rencana yang sangat cerdas. Semoga kalian mengendarai mobil ini dengan lancar. Gimanapun juga mobil ini sangat setia pada pemiliknya. Bu Susan, kamu gak keberatan kalau aku memindahkan meja kerjaku ke sini kan? Gak keberatan? Oh iya, Pak Thomas minta aku periksa informasi klien denganmu, terutama tentang Pak Johan. Senin depan dia akan datang, jadi aku perlu periksa informasinya dulu. Pak Johan itu klien terbesar perusahaan. Suka hal megah, tapi lebih suka hal yang menarik. Bu Susan, mobil mencerminkan orang. Megah. Kerjasama denganmu, aku bisa tenang. 2 tahun lalu aku mengandalkan Kelinan untuk memenangkan dia dari para pesaing. Aku lagi bicara denganmu, informasinya ada di drive bersama, kamu lihat saja. Tapi spesifik detail nggak ada di data. Contohnya, Pak Johan biasanya suka minum teh apa, makanan apa yang dihindari atau hobinya apa. Pak Johan suka minum teh oolong, nggak suka makan makanan laut, dan suka main golf. Ini baru benar. Pak Johan memang menyukai teh oolong dan nggak makan makanan laut. Tapi dia paling gak suka orang yang pura-pura mengerti dan yang suka pamer. Baik, terima kasih Bu Susan. Oh iya, kunci mobil aku sudah serahkan ke Pak Randy. Pak Thomas bilang, kedepannya mobil ini akan dipakai untuk menjemput klien besar seperti Pak Johan. Waktu lainnya harus diparkir dengan aman. Bagus, kalau gitu kamu kerja dulu. Aku ada urusan penting yang harus dilakukan. Bu Susan, Anda sudah datang. Akhir-akhir ini mobilnya tidak ada masalah kan? Gak ada, tapi aku mau periksa mobil sepenuhnya dan bantu aku memperbarui sistem GPS. Baik, apa Anda bawa mobilnya? Akan aku aturkan untukmu. Belum, tapi sebentar lagi ada orang yang akan bawa mobilnya ke sini. Maaf? Ingat, saat mobil masuk ke sini langsung kunci semua pintunya. Tanpa arahan dariku, siapapun gak boleh membawa mobilnya pergi. Baiklah, mobil ini punya Anda. Kami pasti akan mendengarkan Anda. Bu Susan, kamu pakai taksi ke sini, Bu Susan. Aku sangat minta maaf ya, Pak Thomas harus pergi bahas bisnis, jadi kami butuh mobil ini. Karena cuacanya sangat panas, jangan terlalu memaksakan diri, bawa anak dan pulanglah lebih awal. Susan, biaya taksi cari keuangan untuk ganti uangnya. Aku akan beritahu bagian keuangan. Pak Thomas, kita akan terlambat. Klien sudah menunggu kita. Kalau begitu ayo pergi. Bu Susan, kami pergi dulu. Ganti uang? Pakai mobilku, pakai bensinku dan pergi bahas bisnis. Dan mengejekku karena naik taksi. Benar-benar penghisap darah dan menghisapnya sangat sombong. Halo, bantu laporkan kartu bensinku hilang. Iya, bekukan sekarang. Nikmati dengan baik. Gimana pun juga, ini akan jadi yang terakhir kalinya kalian pakai mobil ini untuk ketemu klien. Kalau aku kunci sekarang, itu akan terlalu mudah untuk kalian kan? Kalau mau kunci, harus dikunci saat mereka nggak akan pernah lupa seumur hidup. Susan, kau di mana? Di rumah. Kenapa kartu bensinnya tidak bisa dipakai? Pak Randy mau isi bensin. Dia bilang kartunya dibekukan. Oh, kartu itu didaftarkan atas nama pribadiku. Nggak sengaja hilang, jadi aku laporkan hilang. Besok Pak Johan datang ke perusahaan. Dan butuh mobil. Cepat kebuka, blokir kartunya. Untuk dibuka harus ke konter. Dan juga aku harus bawa identitasku. Bang nggak buka saat akhir pekan, aku juga nggak ada waktu. Susan,
Kau ini sengaja kan? Hah? Aku cuma menyuruhmu bayar denda. Kenapa kau sangat picik? Aku beritahu, kalau bisnis perusahaan tertunda, kau tidak akan bisa tanggung jawab. Pertama, ini kartuku. Aku bisa melaporkannya hilang kapanpun aku mau. Kedua, kalau perusahaan pakai mobil, kenapa pakai kartu bensin punya aku? Setiap bulan bukannya keuangan kasih supir uang bensin. Keuangan kasih uang bensin sebenarnya masuk ke kantong siapa? Kamu lebih tahu dibanding yang lain kan? Sebelumnya aku nggak peduli, karena aku pikir perusahaan milik semuanya. Aku nggak peduli kalau lebih kontribusi sedikit, tapi saat ini aku mau perhitungan. Oke, Susan. Oke, baiklah. Kali ini perusahaan akan menanggung biayanya. Tapi ke depannya, kau jangan pakai sumber daya perusahaan apapun. Kau... Sia-sia aku percaya padanya. Dia seorang bajingan. Pak Thomas, tolong tenang. Susan dia itu picik dan berpikiran sempit. Setelah kita menjemput Pak Johan, kita urus dia. Kita usir dia dari perusahaan. Sayang, main sendiri ya. Saat itu, aku lihat Thomas kesulitan bangun bisnis. Seluruh gedung kantor yang ayah tinggalkan untukku cuma dengan setengah harga pasar. Disewakan padanya. Kebetulan kontraknya hangus 2 hari yang lalu. Aku akan ambil mobilku dan juga gedung kantor kembali. Halo? Menara A, Gedung Eden, unit kantor 1104. Aku mau menyewakannya. Tolong Anda cari penyewa secepat mungkin untukku. Karena kalian gak tahu terima kasih dan bahkan mau menggigitku. Kalau gitu jangan salahkan aku untuk gak menunjukkan belas kasihan. Ayo semangat dikit. Itu kapan Pak Johan sampai? Tadi aku sudah menghubungi mereka. Pak Johan baru turun dari pesawat. Kira-kira 40 menit akan sampai di gerbang taman kita. Semuanya sudah siap kan? Jangan khawatir Pak Thomas, semuanya sudah disiapkan. Pak Johan suka yang megah sesuai kebiasaan. Tim Pak Johan akan parkir di gerbang taman kita. Lalu Kalinan akan jemput dan bawa dia ke perusahaan dengan megah. Oke. Kerja yang bagus. Pak Thomas, meskipun Pak Bella masih muda, tapi luar biasa. Sepenuhnya mampu menggantikan Susan sebagai direktur operasional. Sepertinya kedepannya kita harus panggil Direktur Bella. Aduh, semua ini demi perusahaan dan demi Pak Thomas. Bu Susan, aku punya satu klien yang sangat ingin menyewa gedung kantor Anda. Tapi dia bisnis pinjaman dan sedikit galak. Anda mau aku cari penyewa yang lain untukmu? Gak perlu, kasih tahu dia. Di dalam gedung masih ada mantan penyewa yang menolak pergi. Kalau dia memang mau menyewanya, dia bisa datang kapanpun untuk mengambilnya. Agen real estate yang mengakuisisi properti, Pak Johan datang untuk inspeksi. Waktunya tepat sekali. Thomas, semoga kamu beruntung. Halo, Pak Johan sudah datang. Oke, kami segera atur Kalinan untuk jemput Pak Johan. Dia datang, akhirnya datang. Pak Randy, cepat pergi jemput Pak Johan. Iya, aku pergi sekarang. Kenapa tidak mau nyala? Pak Randy, kenapa? Pak Johan menunggu, cepat. Mobilnya tidak mau menyala, padahal tadi masih bisa. Mana mungkin? Tadi pagi jelas-jelas aku periksa kok. Apa kamu nggak injak pedal gas? Aku sudah injak kok. Apa yang terjadi nih? Saat kritis tiba-tiba ada yang salah. Pak Thomas, mobilnya terkunci. Lihat saja kalau tidak percaya. Tadi saat aku mau menyalakannya, sistem anti curinya aktif. Lalu mesinnya terkunci. Lalu bagaimana ini? Ayo cepat perbaiki. Ini cuma bisa pakai kunci cadangan. Benar, kita punya kunci cadangan. Kunci cadangannya mana? Ada di berangkas divisi administrasi. Kenapa kau tidak pergi ambil? Aku pergi. Sekelompok orang tidak berguna. Kunci cadangan. Sistem anti curi mobil ini yang terbaik. Setelah terkunci dari jarak jauh melalui sistem, kecuali punya ketasadi tertinggi punyaku, kalau enggak siapapun enggak bisa menggerakkannya. Ini kunci cadangannya, Pak Randy. Gimana? Masih tidak bisa bergerak. Hah? Masih nggak bisa?
Kalian sangat bodoh, kumpulan orang bodoh. Urus mobil saja tidak bisa. Kenapa saat Susan yang pakai tidak pernah ada masalah? Hah? Aku beritahu kalian, hari ini kalau kalian tidak bisa mengurus mobil ini, aku pecat kalian semua. Pak Johan. Pak Thomas, apa maksudnya ini? Sudah lebih dari 10 menit, mobil kalian belum sampai. Kau mau aku berjemur di bawah matahari? Pak Johan, tolong dengarkan penjelasanku. Kami hampir sampai. Kita harus apa, Pak Thomas? Mobilnya sama sekali nggak mau gerak. Susan, apa yang kau lakukan? Hah? Kenapa mobilnya tidak mau bergerak? Mobil rusak tinggal diperbaiki. Apa hubungannya denganku? Aku bukan montir. Berhenti berpura-pura bodoh. Mobil ini cuma kau yang punya kontrolnya. Cepat buka untukku. Pak Johan menunggu di gerbang perusahaan. Buka? Ayo cepat. Pak Johan itu klien perusahaan paling besar. Kehilangan dia, kau tidak mampu memikul tanggung jawab. Pak Thomas, apa kamu lupa? Jumat lalu mobil ini sudah diambil alih sama manajer Bella. Kunci mobil ini ada di dia dan dia juga pegang hak manajemen. Kalau mobil ini rusak itu karena manajemennya buruk. Apa hubungannya denganku? Susan, berhenti bersikap gak masuk akal. Pak Randy tadi bilang, kamu punya hak akses manajemen tingkat tertinggi. Aku lihat kamu sengaja melakukan ini. Perkataanmu benar. Aku memang sengaja. Lalu kenapa? Kamu ini menghancurkan perusahaan. Apa kamu tahu betapa pentingnya Pak Johan untuk perusahaan? Lalu apa hubungannya denganku? Saat ini aku cuma seorang karyawan yang menerima teguran publik dan diskors untuk introspeksi diri. Masalah besar seperti menjemput tamu sebaiknya bergantung pada manajer Bella. Oh, bukan. Direktur Bella. Cuma orang yang kompeten sepertimu baru bisa. Kamu? Susan. Sekarang aku perintahkan. Ayo cepat buka. Perintah. Thomas, kamu punya hak apa untuk memerintahku? Aku punya hak apa? Aku adalah pemilik perusahaan ini. Benar. Susan, sebaiknya kamu buka mobil sekarang. Kalau enggak, Pak Thomas punya banyak cara kasih kamu pelajaran. Benar, kalau kamu enggak buka, Pak Thomas akan pecat kamu. Susan, kau itu cuma karyawan. Tidak patuh direktur, kamu dipecat. Direktur. Jadi direktur punya hak untuk memutuskan mobil pribadi jadi properti perusahaan. Semuanya lihat dengan baik, mobil ini properti pribadiku. Aku punya hak untuk menggerakkannya dan punya hak untuk gak menggerakkannya. Saat ini suasana hatiku gak baik. Jadi mobil ini gak akan bergerak. Hah? Susan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mobil ini jelas-jelas punya perusahaan. Gimana bisa jadi properti kamu? Kenapa gak tanya direkturmu? Apa dia berani bilang mobil ini miliknya? Susan, percaya atau tidak, aku pecat kau sekarang. Thomas, setelah jadi direktur selama 2 tahun, kamu jadi sangat sombong sampai lupa siapa diri kamu ya? Susan, kau... Aku di luar menunggu lebih dari 10 menit. Pak Thomas, apa ini cara kalian berlakukan tamu? Pak Johan, aku sangat minta maaf. Mobil kami ada sedikit kerusakan. Secepatnya akan kami tangani. Jadi maksudmu, aku harus kembali ke gerbang taman dan menunggu kalian? Bukan sama sekali. Bukan itu maksudku. Bu Susan, lama tidak bertemu. Pak Thomas. Hari ini kita akan sampai mabuk, kan? Maaf, takutnya pesta minum hari ini aku nggak bisa menemanimu. Bu Susan, Anda mau keluar? Aku nggak bisa menemanimu. Bu Susan, Anda mau keluar? Perusahaan ini terlalu kecil, nggak bisa menerima Buddha sepertiku. Benar kan? Mobilku disita dan aku dipecat pula. Susan, kau... Perkataanku salah. Thomas, aku ingat 2 tahun lalu, karena aku hormat pada Bu Susan, jadi aku setuju kerjasama denganmu. Iya benar. Anda dengar dulu penjelasanku. Ini salah paham. Salah paham? Mobil Bu Susan disita oleh kalian, dan kalian juga memecatnya. Itu juga salah paham? Pak Johan, jelas-jelas Bu Susan pakai mobil perusahaan untuk pribadi. Pak Thomas cuma mengikuti aturan perusahaan, dia cuma ambil kembali. Aku pernah naik mobil ini. Bu Susan saat itu bilang padaku, demi menunjukkan ketulusan, secara khusus disiapkan saat menyebut tamu. Bagaimana bisa kau bilang mobil perusahaan jadi penggunaan pribadi? Bukan, Pak Johan. Jangan biarkan Susan menipumu. Jelas-jelas mobil ini punya... Tutup mulutmu. Apa mungkin mobil ini memang properti pribadinya Susan? Susan,
cepat beritahu kepada Pak Johan. Ini konflik internal perusahaan kita. Kita bisa selesaikan sendiri. Jangan biarkan orang luar tertawakan kita, benar kan? Pak Thomas, sekarang baru merasa malu. Saat kamu mengeluarkan kritik publik, kenapa nggak berpikir untuk merasa malu? Saat kamu suruh Bella buang dan injak barangku di lantai, kenapa nggak berpikir untuk merasa malu? Susan, demi hubungan pertemanan lama kita. Cukup. Aku nggak berani menyebut diriku sebagai temanmu. Mulai dari hari ini, aku dan perusahaanmu nggak ada hubungan apapun. Dan mobil ini aku ambil kembali. Pak Johan, maafkan aku. Kamu jadi lihat hal memalukan ini. Kalau hari ini kamu nggak keberatan, aku akan mengantarmu ke tempat selanjutnya. Baiklah, kau sangat terus terang. Hari ini aku akan mengikuti arahanmu. Sini aku bantu bawakan. Pak Johan, begini, diskusi kita belum selesai kan? Perusahaan kami tanpa Susan juga tetap bisa berkembang pesat. Pak Thomas, dalam berbisnis yang nilai pertama itu karakter. Kalau karakternya buruk, bisnisnya tidak akan bertahan lama. Bu Susan. Turunlah. Pak Johan, silahkan. Kebetulan aku punya proyek baru. Aku akan mencari rekan yang paham bidang ini. Kita bicarakan di mobil. Dengan senang hati. Pak Johan, aku mohon padamu, berikan perusahaan kami satu kesempatan lagi, Pak. Kami bisa segera membeli kulinan. Apa menurutmu aku cuma peduli dengan penampilan? Thomas, kau sudah gagal jadi manusia. Cara pandangmu mengecewakan lagi. Pak Thomas, gawat. Agen properti membawa orang untuk mengambil alih gedung. Kau bilang apa? Cepatlah lihat. Mereka hampir menghancurkan kantor kita. Gak mungkin. Dari tadi kami di sini gak melihat ada orang yang naik ke atas. Mereka langsung naik lewat parkiran bawah tanah. Hah? Aduh, cerobohnya aku. Aku hampir lupa soal itu. Nona Susan. Pak Johan, sebentar lagi akan ada pertunjukan menarik di atas. Kalau kamu tertarik, gimana kalau kita ke sana dan melihatnya? Baiklah, dengan senang hati. Siapa kalian? Kenapa menerobos perusahaan kami? Aku adalah Ken, agen properti. Pemilik gedung ini sudah memberikanku kuasa penuh untuk mengurus masalah penyewaan dari gedung ini. Dan dia ini adalah penyewa baru yang akan menggantikan kalian, Pak Coki. Kami tidak pernah bilang akan pindah. Kalian semua cepat pergi. Pak Thomas, kontrak sewamu sudah berakhir dari Rabu pekan lalu. Mohon segera kosongkan tempat ini. Kalau tidak, kami berhak melakukan pengosongan paksa. Jangan sembarangan. Perusahaan kami sebesar ini mana mungkin sampai telat masa sewanya. Di mana manajer administrasi? Masalah kontrak sewa selalu ditangani langsung oleh Pak Thomas. Aku benar-benar nggak tahu kenapa bisa begini. Pak Thomas, cepat hubungi pemilik gedung dan tanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pemilik gedung. Thomas, kenapa kamu terburu-buru mencariku? Susan, apa kau ingat ayahmu meninggalkan satu gedung perkantoran untukmu di area CBD? Ya. Jadi begini, usahaku masih di tahap awal, dananya terbatas. Jadi apa kau bisa menyewakan tempat itu dengan harga lebih murah? Tentu saja bisa. Kalau begitu, aku sewakan setengah harga. Anggap saja ini dukunganku untuk teman lama. Susan, ya ampun, terima kasih. Kau benar-benar penyelamatku. Susan, ternyata aku hampir lupa kalau pemilik gedungnya itu dia. Sepertinya ingatan Pak Thomas nggak terlalu buruk. Akhirnya kamu ingat juga. Izinkan aku memperkenalkan ya. Pemilik gedung yang kalian cari itu sebenarnya Nona Susan. Mana mungkin? Susan itu cuma seorang karyawan. Mana mungkin seluruh gedung ini miliknya? Benar. Pak Thomas. Susan, kau sudah mengambil mobilnya. Sekarang mau ambil gedung ini juga. Jangan keterlaluan. Seluruh gedung ini memang milikku. Kalau aku mau, tinggal aku ambil kembali. Kau... Kenapa? Jangan-jangan kamu mau bilang gedung ini aset milik perusahaanmu? Aku sudah membayar sewa. Tapi masa sewanya sudah habis. Oh bukan, bahkan sudah lewat jatuh tempo. Aku bisa perpanjang sewanya. Sekarang, bayarkan uang sewanya. 800 juta, tidak kurang sepeser pun. Berikan padanya. Aku sudah lihat macam-macam orang, tapi belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Harga sewa gedung ini sekarang sedikitnya 3 miliar setahun. 800 juta. Berani sekali kau bilang begitu. Sudahlah, saat ini gedungnya sudah kusewakan dengan harga 3,2 miliar. Kalian cepat pergi. Tidak bisa. Kalau kalian menyewanya, lalu kami harus kerja di mana? Dengar ya, pokoknya tidak bisa. Tidak mau pergi. Saudaraku, usir mereka keluar. Kalian mau apa? Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum. Benar,
Kalau kalian berani macam-macam, kami akan menelpon polisi. Lapor polisi. Wanita bodoh sepertimu berani-beraninya berkuasa di sini? Jangan-jangan kalian tidak tahu aku siapa, ha? Kalau mereka mau menelpon polisi, biar kita saja yang melapor. Biar polisi yang menangani masalah ini. Baiklah, semuanya sesuai keputusan Nona Susan. Halo, apa ini kantor polisi? Ada orang yang menolak keluar dari properti milikku. Tolong kirim petugas untuk menanganinya. Susan, Thomas, tadi di luar sudah kubilang, dalam berbisnis harus jadi manusia yang baik. Dan sebagai manusia kau benar-benar gagal. Kalau pemimpin tidak benar, bawahan akan pergi lebih dulu. Susan, kita ini sudah lama berteman. Kalau tidak mau menghargaiku, kau harus pikirkan para karyawan perusahaan ini. Mereka juga harus mencari nafkah. Thomas, jangan pakai karyawan sebagai tameng untuk memohon belas kasihan, gak akan berhasil. Bu Susan, mohon bermurah hati. Karyawan baru itu nggak tahu kalau mobil ini milikku. Apa kalian sungguh nggak tahu semua itu? Kamu mau bilang apa? Apa kamu mau bilang saat di pantry kamu meminjam kunci mobilku untuk pergi kencan? Kamu bahkan lupa bilang terima kasih? Atau kamu melihat Bella yang memanfaatkanku untuk naik jabatan, lalu kamu malah memujinya dan bilang kalau Bella sudah bisa sepenuhnya menggantikanku? Apa cuma basa-basi? Lalu kamu juga meminjam mobilku untuk menjemput ibu mertuamu pulang dari rumah sakit cuma demi pamer. Apa kamu bahkan gak tahu mobil itu milikku? Tapi saat rapat, ketika kamu melihat Bella menunjuk ke arahku dan memarahiku, kenapa kamu gak membela satu kata pun untukku? Susan, jangan ungkit-ungkit masa lalu. Sekalipun gedung ini milikmu dan mobilnya juga, lalu kenapa? Sekarang kamu membawa orang untuk mengusir kami, itu menjatuhkan orang yang sudah jatuh, benar? Aku memang menjatuhkan kalian, tapi sumur itu kalian sendiri yang gali. Dan batu ini kalian sendiri yang menyerahkan ke tangan kalian. Kalau sampai hari ini terjadi seperti ini, itu memang akibat ulah kalian sendiri. Cukup, Susan. Kalau dipikir-pikir, kau ini cuma tidak rela. Kau cuma membenciku kan? Aku lakukan ini semuanya demi perusahaan. Kenapa kau tidak bisa memahami niat baikku? Aku bukan orang suci. Kalau bukan karena persetujuanmu, apa akan jadi begini? Tadi kalian menelpon polisi? Petugas, kalian akhirnya datang. Mereka ini mau mengusir kami. Kalian harus menilai masalah ini dengan adil. Kami sudah memahami situasi dasarnya. Pak Thomas, kontrak sewamu memang sudah berakhir. Secara hukum kau tidak berhak menempati. Pemilik gedung berhak ambil propertinya. Begini Pak. Bukan seperti itu. Nona Susan, sebagai pemilik gedung, tidak memberi informasi dulu. Malah minta mereka segera pindah. Ini tidak masuk akal. Benar, dia tidak berikan pemberitahuan. Jadi, dia tidak bisa begitu saja mengusir kami. Oh iya, Pak Thomas. Kami masih punya hak prioritas sewa. Hak prioritas sewa cuma berlaku dalam kondisi yang sama. Tapi sekarang Pak Coki menawarkan 3,2 miliar per tahun. Apa kau yakin mau pakai hak prioritasmu? Susan, demi hubungan kita selama ini, kau bisa kurangi sedikit. Benar, demi hubungan masa lalu, seharusnya aku bisa kasih satu kesempatan. 3,5 miliar. 3,5 miliar? Aku harus cari uang dari mana untuk bayar itu? Itu urusanmu, bukan urusanku. Pak Thomas, kalau tidak punya uang cepat pindah. 3,5 miliar itu masih harga yang wajar. Aku bisa bayar dengan harga itu. Susan, kau manfaatkan orang yang sedang jatuh. Kau tahu perusahaan tidak punya uang sebanyak itu. Kalau kamu anggap ini memanfaatkan keadaan, aku akan penuhi keinginanmu. 4,5 miliar. Baiklah, 3,5 miliar saja. Thomas, kau ini memang keras kepala. Dalam waktu 3 hari, kalau bisa bayar 3,5 miliar, aku akan sewakan gedung ini. Kalau enggak, pergi dari sini. Baiklah Susan, anggap saja kau kejam. Tapi jangan pikir karena kau merebut Johan, perusahaan kami akan runtuh. Baiklah, aku akan lihat saja pertunjukan kalian. Sudahlah, karena kalian sudah sepakat, kami pergi dulu. Pak Coki, tenang saja, janjiku gak akan aku ingkari. Baiklah, aku tunggu kabar darimu. Ayo. Susan, kau pasti akan menyesal. Aku memang menyesal. Aku menyesal kenapa selama ini aku sepenuh hati membantumu. Aku sangat kejam, gak punya toleransi untuk orang bodoh. Kalau kalian mau bermain, aku akan menemani kalian bermain sampai akhir. Susan, kamu cuma punya sedikit uang. Buat apa sombong begitu? Bella, kamu itu cuma badut kecil yang sudah dibutakan janji manis bosmu. Sudah dijual pun masih membantu menghitung uang orang. Pak Johan, ayo pergi. Baik, Pak Thomas, aku mau sarankan satu hal. Jangan terus buat masalah. Segera bubarkan perusahaan. Hidup sebagai orang biasa dengan tenang. Kau memang tidak cocok di dunia bisnis ini. Johan, kehidupan itu banyak tantangannya. Kau itu cuma pria yang sembunyi di belakang wanita. Apa hakmu mengajariku? Nona Susan, silakan.
Aku tidak akan kalah. Tapi sekarang yang paling penting, kita harus tetap bersatu. Semuanya, kemarilah. Aku mau bicara. Semuanya. Yang terjadi tadi itu, kalian sudah tahu kan? Cuma sebuah gedung kan? Cuma sebuah mobil kan? Hah? Buat apa dipikirkan? Dengar baik-baik. Sekarang perusahaan sudah berhasil mendapatkan beberapa kontrak besar bernilai miliaran. Kontraknya ada di laci mejaku. Apa artinya sewa gedung ini? Hah? Itu cuma hal kecil. Apakah itu benar? Hah? Tentu saja benar. Aku Thomas. Apa pernah bohong pada kalian? Begitu kontrak ditandatangani, maka semua bonus kalian akan dibagikan. Aku akan tepati janjiku. Ya ampun, 2 tahun lalu, Susan itu cuma ibu rumah tangga yang mengurus anak di rumah. Kalau bukan karena aku yang menjadikannya eksekutif, dia sekarang masih terjebak di dalam rumahnya. Jadi ingatlah, Susan itu tidak ada apa-apanya. Sekarang dia sudah besar kepala dan tidak tahu terima kasih. Baiklah, kita lihat saja nanti. Aku bisa mengangkatnya dan bisa menjatuhkannya. Semuanya ingat, tanpa aku Susan bukan siapa-siapa. Pak Thomas benar, Susan benar-benar gak tahu terima kasih. Benar, Pak Thomas baik padanya, tapi dia malah melawan. Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Hari ini, aku masih punya satu hal penting yang mau aku umumkan. Mulai hari ini, Bella resmi menjadi direktur operasional perusahaan kita. Pak Thomas, aku... Semua orang sudah melihat kinerja Bella kali ini. Dia berani menanyakan, berpegang pada prinsip dan bertanggung jawab. Anak muda seperti ini yang kita butuhkan selama ini. Jadi, posisi direktur operasional ini sangat layak untuknya. Direktur Bella, selamat ya. Direktur Bella masih muda dan berbakat. Direktur operasional. Pak Thomas sungguh kasih aku jabatan jadi COO. Susan bahkan bilang aku dibodohi dan cuma jadi kambing hitamnya saja. Dia benar-benar salah. Pak Thomas benar-benar menghargaiku. Bella, kau harus bekerja keras. Masa depan perusahaan semuanya bergantung kepadamu. Baiklah, semuanya kembali bekerja. Bekerja keraslah, oke? Ayo kembali bekerja. Susan, kau tunggu saja. Tanpa kau, aku masih bisa menjalankan perusahaan ini. Pak Thomas, tenang saja. Aku akan bekerja keras. Anak muda memang polos, selalu percaya dengan omongan manis. Pak Vicky, malam ini apa Anda luang? Ayo bertemu. Pak Heri, malam ini aku sudah pesan tempat di Aruna Raya. Kau pasti akan datang kan? Pak David, sudah lama kita tidak bertemu. Malam ini, ayo bertemu. Bu Susan, hari ini kau melawannya dengan sangat baik, benar-benar memuaskan. Kamu berlebihan, maaf kamu jadi melihat sebuah drama. Sudah lama juga kita nggak bertemu. Gimana kalau cari tempat untuk ngobrol? Baiklah. Orang seperti Thomas itu memang pandai pakai cara licik, tapi wawasannya sempit, tidak akan bisa sukses. Pandanganmu bagus. Tapi, aku sedikit penasaran. Apa kau tidak khawatir Thomas mengumpulkan modal 3,5 miliar dalam 3 hari? Dia nggak akan bisa. Kenapa bisa yakin begitu? Uang perusahaan bahkan nggak sampai 500 juta. Batas pinjaman bank juga sudah mentok. Teman-temannya sekarang menghindarinya. Mana mungkin mau meminjamkan uang? Kalaupun dia berhasil dapat modalnya, lalu kenapa? Gedung itu milikku, jadi semuanya harus mengikuti aturanku. Jadi kau bermain kucing-kucingan dengannya ya? Pak Johan, aku orang yang pendendam. Kalau mereka mau membuatku menderita, aku akan buat mereka lebih menderita. Baiklah, aku suka dengan kegigihanmu itu. Nona Susan, kebetulan aku punya proyek pendukung energi baru. Aku sedang mencari rekan yang paham operasional dan punya jaringan luas. Setelah aku pikir-pikir, kau orang yang paling cocok. Kamu terlalu memujiku. Bertahun-tahun aku sudah bekerja keras demi perusahaan. Aku juga sudah lelah. Aku mau manfaatkan kesempatan buat istirahat setelah bereskan soal Thomas dan meluangkan waktu untuk putriku. Wajar saja. Tapi proyek ini tidak terburu-buru. Kau bisa pertimbangkan dulu. Maaf, aku harus mengangkat telepon. Silakan. Pak Leo? Bu Susan, semua dokumen untuk menggugat Thomas sudah kusiapkan. Bukti sudah lengkap. Apa ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak, sore ini akan aku ajukan ke pengadilan negeri. Tuntutan sebelumnya terlalu ringan bagi mereka. Maksudmu itu? Pak Leo, saat ini aku sedang bersama temanku. Nanti setelah aku senggang, aku akan menelponmu lagi. Baiklah, akan aku tunggu. Iya, Sepertinya akan ada tontonan menarik lagi. benar.
Tapi sebelum itu, aku mau meminta bantuanmu. Bantuan apa? Katakan saja. Aku mau kamu menyebarkan rumor. Biar semua orang yang pernah bekerja sama denganku tahu aku diusir dari perusahaan. Baiklah. Pak Vicky, Pak Heri, Pak David, bisa berkumpul dengan kalian, benar-benar kehormatan untukku. Aku akan bersulang lebih dulu. Pak Thomas, hari ini kenapa tidak ada Bu Susan? Biasanya untuk jamuan seperti ini, Bu Susan yang selalu mengaturnya. Benar. Hari ini Susan ada urusan pribadi, jadi tidak bisa datang. Kita tetap lanjut diskusi, sama saja. Urusan pribadi, Bu Susan itu sangat bekerja keras. Memangnya ada urusan pribadi apa yang lebih penting daripada bisnis? Iya benar. Pak David, perusahaan kami belakangan ini mengalami sedikit kesulitan keuangan lagi. Begini, apa masih bisa menambah pinjaman untuk kami? Sebenarnya pinjaman perusahaanmu di bank kami sebesar 3 miliar dan sudah menunggak 2 bulan. Secara prinsip kami sudah tidak bisa pinjamkan lagi. Ya, tapi ini demi Bu Susan. Aku akan coba bantu cari solusinya. Ya ampun, Pak David, terima kasih banyak ya Pak. Aku bersulang untukmu. Pak Thomas, aku baru dapat kabar kau memecat Bu Susan. Hah? Apa itu benar? Pak David, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Semua orang di industri ini tahu mobil pribadi Bu Susan dipakai selama 2 tahun. Bahkan sewa gedungnya cuma setengah harga. Tapi kau justru mengklaim mobil itu milik perusahaan. Bukan cuma itu, kau juga menjatuhkan saksi dan memaksanya membayar biaya bensin perawatan hingga jutaan. Di industri ini semua orang tahu mobil itu milik Bu Susan. Bahkan biaya bensin atau perawatan semuanya ditanggung sendiri. Kau kenapa bisa lakukan hal seperti itu? Pak David, dengarkan aku dulu Pak, bukan seperti itu kejadiannya. Penjelasan apa lagi? Perusahaanmu punya pinjaman 3 miliar di bank kami. Menunggak 2 bulan tidak pernah aku tagih. Karena menghormati Bu Susan. Dia pribadi mengatakan pada aku, dia akan awasi dana itu supaya tidak masalah. Tapi kau malah memecatnya. Baiklah, kalau begitu besok pagi aku akan menghubungi bagian manajemen risiko untuk memulai proses penagihan. Kau tunggu saja. Pak David, tolong kasih waktu beberapa hari lagi. Aku segera cari dana. Aku akan... Thomas, kau sungguh gagal jadi manusia. Susan pakai mobil pribadinya untuk menerima klien. Bahkan dia menanggung sendiri biaya perawatan dan bensin. Semua itu dia lakukan karena menghargai hubungan pertemanan denganmu. Tapi kau bukan yang berterima kasih, malah menusuk dari belakang. Kau sungguh tidak tahu diri. Pak Thomas, kita kenal bukan cuma sehari 2 hari. Dulu aku bekerja sama dengan perusahaanmu karena Susan. Dia orangnya jujur, cara kerjanya profesional. Karena itu kuberikan proyek pada kalian. Tapi sekarang kau malah mengecewakanku. Itu Pak Vicky, Pak Heri, untuk kerja sama selanjutnya aku bisa ambil untuk kecil. Aku bisa kurangi 5%. Aku bisa kurangi 10%. Thomas, kau masih belum paham juga ya. Di dunia bisnis, reputasi dan karakter jauh lebih penting daripada 10% itu. Dengan orang sepertimu, aku tidak bisa percaya. Aku juga mundur. Pak Thomas, mulai sekarang kita tidak punya kesempatan kerja sama. Pak David, minggir kau. Susan, ternyata dari dulu kau sudah buat aku kehilangan kekuasaan. Semua ini karena kau. Kau yang sudah menghancurkan semuanya. Bu Susan, berdasarkan dokumen yang kau serahkan, aku sudah menyusun gugatan. Perusahaan Thomas harus bayar kompensasi karena memakai mobil tanpa izin. Dan biaya yang kau tanggung sebelumnya juga ganti rugi atas kerugian. Selain itu, Bu Bella sengaja membuang bantalan kursi custom milikmu. Dan barang berharga lainnya termasuk jimat keberuntungan. Total kerugian 2,3 miliar. Dengan bukti yang ada, kita bisa menang. Terima kasih Pak Leo, bahkan aku mulai menyesal sudah mengambil kembali mobil itu. Kalau enggak, aku masih bisa menuntut beberapa miliar lagi. Lalu, mengenai gedung itu, meskipun menyewakannya setengah harga dari tarif normal, kontrak sewanya tetap lengkap dan sah secara hukum, sulit untuk menuntut selisih harga sewanya. Tapi selama 2 tahun terakhir, biaya perawatan fasilitas bersama perusahaan dan biaya pembersihan AC sentral, semuanya kau tanggung sendiri. Biaya-biaya itu masih bisa kita tagih kembali, totalnya 200 miliar. Tambahkan 1 poin lagi. Pengumuman ini memutarbalikkan fakta. Pengumuman ini memutarbalikkan fakta, sengaja mencemarkan nama baikku sehingga reputasiku di industri ini jadi rusak parah.
Semua bukti nyata, penyebarannya jelas, dan isinya memang fitnah yang dibuat-buat. Dari sudut pandang hukum, ini pencemaran nama baik yang sangat jelas. Kalau begitu rapikan semua dokumennya. Besok kita langsung memulai proses gugatan. Aku cuma punya satu permintaan, semakin besar masalah ini semakin baik. Aku mengerti, aku akan lembur malam ini. Besok pagi aku ajukan gugatannya ke pengadilan. Kenapa mabuk sampai begini? Jangan pedulikan aku, biarkan aku begini. Coba lihat sekarang sudah jam berapa. Daniel baru saja tidur. Kamu pulang mabuk begini memangnya pantas? Memangnya aku ini kenapa? Bukannya semua ini gara-gara Susan? Hah? Dulu uang sewa kantorku cuma 800 juta. Sekarang dia menagih 3,5 miliar dariku. Kalau aku tidak bisa bayar, dia akan mengusirku. Belum lagi para klien perusahaan itu. Mereka cuma mau mendengarkan dia, bukannya aku. Jadi kamu bertengkar dengan Susan? Jangan sebut-sebut sama dia. Dia itu orang yang tidak tahu balas budi. Kalau bukan karena aku, bukannya nasibnya akan sama sepertimu. Di rumah mengurus anak dan dapur, cuma jadi ibu rumah tangga. Jelaskan padaku, hari ini sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan Susan? Aku sudah memecatnya. Kamu memecat Susan? Kenapa? Dia pakai mobil perusahaan untuk urusan pribadi. Aku cuma mengikuti aturan perusahaan saja. Lalu mendendanya lebih dari 100 juta. Tapi siapa yang tahu dia malah mendadak berubah, balas dendam kepadaku. Pakai mobil perusahaan untuk urusan pribadi. Mobil perusahaan yang mana? Mobil kulinan itu. Bukannya mobil itu dia kasih untuk menjaga citra perusahaan. Kenapa menuduhnya pakai urusan pribadi? Urusan internal perusahaan kau tidak mengerti. Aku nggak mengerti. Thomas, aku memang nggak paham soal perusahaanmu. Tapi aku mengerti satu hal. Waktu dulu kamu mau memulai bisnis, dia yang mengeluarkan uang untuk membantumu. Saat mobilmu dianggap kurang berkelas, dia pinjamkan mobil itu untuk mengangkat citramu. Bahkan gedung kantornya disewakan padamu cuma setengah harga. Lalu kamu sekarang malah berbalik menggigitnya. Apa kamu masih punya hati nurani? Kau jangan mengajariku. Tahu tidak, hari ini dia sudah membuatku malu. Dia injak harga diriku sampai hancur. Malu? Itu karena kamu sendiri yang membuat dirimu dipermalukan. Memang pantas. Diamlah. Berani-beraninya kamu menamparku. Iya, aku menamparmu. Susan tidak punya hati nurani. Dia mempermalukanku. Kau juga tidak hargai perasaanku. Ingat baik-baik, tanpa aku, kalian sudah lama tamat. Sudah sadar sekarang? Susan sudah memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Kalau bukan karena aku mengenalnya dengan baik, aku dari dulu akan mengira kalian punya hubungan seperti yang orang lain pikirkan. Dia mengorbankan segalanya demi membantumu. Lalu kamu beberapa tahun menghasilkan uang dan kamu sudah lupa siapa dirimu. Tapi perusahaan sekarang sudah ditekan oleh Susan, tidak bisa beroperasi Kamu lagi. memang pantas kalau masih punya hati nurani. Sekarang juga minta maaf ke Susan. Bahkan kalau dia nggak memaafkanmu, seenggaknya kalian bisa berdamai. Aku minta maaf? Mana mungkin begitu? Mama, Papa, jangan bertengkar lagi. Putraku, anak baik, Mama dan Papa nggak bertengkar. Mama antar tidur lagi ya. Aku nggak peduli kau mau berbuat apa, Daniel harus tetap les. Biaya sehari-hari juga nggak boleh berkurang sepeser pun. Kalau sampai kamu membuatku dan Daniel hidup menderita, keluarga ini nggak usah dipertahankan. Hati-hati dengan tindakanmu. Semua orang menekanku, semua orang terus menekanku. Hah! Susan, aku ini adalah bosnya. Kau itu cuma karyawan rendahan. Aku bisa jadi seperti ini. Semuanya karena kau. Semua ini karena salahmu. Mama! Sayang, ayo cuci muka dan sikat gigi. Hari ini kita nggak sekolah dulu. Ibu akan ajak kamu ke taman hiburan ya, oke? Hore, akhirnya Mama punya waktu bermain denganku. Cepat pergi sana. Lihatlah. Lihat baik-baik. Dalam satu hari saja, lebih dari belasan mitra bisnis mengirimkan surat untuk memutus kerjasama. Cepat katakan, kenapa diam saja? Biasanya kalian kan sangat pandai berbicara. Kau direktur penjualan, tapi tidak bisa mengendalikan klien. Apa kerjamu? Semua klien itu dulu ditangani langsung oleh Bu Susan. Aku tidak bisa mengatasinya. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Direktur penjualan sampai di pojokan wanita. Apa kau berhak duduk di situ? Ini telepon dari Pak David. Halo, Pak David. Apa? Penagihan segera dimulai.
Proses berjalan hari ini juga. Pak David, kasih kami waktu beberapa hari lagi. Kami pasti akan mencari cara untuk membayarnya, Pak. Pak David, halo? Halo? Pak Thomas? Pak Thomas, Pak David sudah meminta Departemen Risiko untuk memulai proses penagihan. Pinjaman uang 3 miliar harus dikembalikan hari ini. Kalau tidak, mereka akan menggugat dan asetnya akan dibekukan. 1 hari. 3 miliar. Mereka mau menekanku. Uang sewa 3 miliar saja belum dibayarkan. Ini... Pak Martin, bagaimana kalau kau negosiasi dengan pihak bank? Negosiasi? Selama ini urusan dengan bank ditangani langsung oleh Bu Susan. Aku cuma pernah ketemu Pak Randy beberapa kali. Seperti yang bisa kalian lihat, dengan situasi sekarang, dia sama sekali tidak mau melirikku. Pak Thomas, orang dari pengadilan mau menemuimu. Apa kau Thomas? Iya, aku Thomas. Ini surat panggilan pengadilan dan salinan gugatannya. Bu Susan menggugatmu dan perusahaanmu atas tuduhan penggelapan aset pribadi, pencemaran nama baik, keuntungan ilegal, dan beberapa pelanggaran lainnya. Hadir di pengadilan tepat waktu, kasih tanggapan. Tanda tangan di sini. Susan, dia benar-benar menggugatku. Ganti rugi 2,3 miliar. Tidak tahu balas budi, dia menutup semua jalanku sekarang. Masalah 6 miliar belum beres, sekarang malah ditambah 2,3 miliar lagi. Perusahaan ini tamat. Susan, kau menginginkan aku mati. Pak Thomas, rekening perusahaan sudah dibekukan oleh pengadilan. Hah? Apa? Waduh. Bagus, ini cuma gugatan. Biar dia menggugat, aku akan lawan sampai akhir. Aku tidak percaya Susan bisa bertindak semuanya begitu. Dengan situasi sekarang, pergi ke pengadilan belum tentu menang. Bahkan kalau kita menang, perusahaan tetap gak akan bertahan. Biaya pengacara, biaya perkara, belum lagi waktu yang terbuang. Dengan kondisi seperti ini, sampai kapan kita bisa bertahan? Hampir 10 miliar. Perusahaan benar-benar tamat. Diam kalian. Sudah, jangan pesimis begitu. Aku percaya Pak Thomas pasti punya cara. Seberat apapun masalah yang pernah kita hadapi, kita selalu bisa melewatinya. Kali ini juga pasti akan baik-baik saja. Bella, berani banget kamu bicara sekarang. Kalau bukan karena kau, apa Bu Susan akan pergi? Apa perusahaan akan jadi seperti ini? Apa salah aku? Aku kira itu mobil perusahaan. Jadi aku melaporkannya karena memakai mobil perusahaan untuk urusan pribadi sesuai aturan. Bukannya aku melakukan itu demi perusahaan. Itu kan katamu. Memangnya pantas langsung simpulkan begitu? Benar, semua ini salahmu. Kamu yang harus tanggung jawab. Iya, itu baru Iya, benar. Harus tanggung betul. jawab Iya, itu betul. Kalian? Iya, harus. Oke, aku memang gak tahu mobil itu miliknya. Tapi gimana dengan kalian? Waktu rapat saat aku melaporkannya, kalau ada yang kasih tahu aku kalau itu mobil pribadinya, apa semua ini bakal terjadi? Maksudmu apa? Kamu mau menyalahkan Pak Thomas sekarang? Maksudku, kekacauan ini semua gara-gara Bella. Dia juga yang membuat Bu Susan pergi. Dia harus tanggung jawab. Bu Bella, sekarang kau duduk di posisi Bu Susan dulu. Sebagai direktur operasional perusahaan, kau harusnya menjalankan tanggung jawab sesuai jabatanmu. Kau harus selesaikan kekacauan yang ditinggalkan oleh Bu Susan. Aku baru menjabat, gak kenal klien-klien itu. Mana tahu aku harus gimana? Oke, kalau begitu biar aku kasih saran. Pergi dan minta Bu Susan kembali lagi. Itu bisa jadi solusi. Selama Bu Susan kembali, semua masalah akan selesai dengan lancar. Iya, benar itu begitu. Iya benar, memintanya kembali. Kenapa harus aku? Kenapa harus kau? Karena kau karyawan berdedikasi dan peduli pada perusahaan. Karena kau direktur operasional yang sekarang perusahaan hampir bangkrut tapi kau malah seperti anak kecil. Menurutmu itu pantas? Pak Thomas. Bella, masa Pak Thomas yang harus menjemputnya sendiri? Karyawan harusnya meringankan beban atasannya. Masa itu saja kamu nggak ngerti? Bu Bella, kalau perusahaan sampai bangkrut, kau yang akan disalahkan. Kalian semua kok seperti ini sih? Pak Thomas, tolong katakan sesuatu. Sudah selesaikan saja seperti ini. Pak Thomas. Bella, aku tahu ini tidak adil buatmu, tapi semua ini demi kebaikan perusahaan. Selama kau bisa membantu perusahaan melewati krisis ini, aku jamin kau bisa menjadi wakil direktur. Hah? Pak Thomas.
Bu Bella. Oh maaf, calon wakil direktur kita. Semoga berhasil ya, aku percaya padamu. Bu Wakil Direktur, kenapa melamun di situ? Cepat minta Bu Susan kembali. Sekarang nasib semua karyawan perusahaan bergantung padamu. Benar, semoga berhasil Bu Bella. Iya, aku pergi. Kalau aku sudah bawa dia kembali ke sini, lihat saja nanti apa yang bisa kalian katakan. Mama, taman bermainnya seru banget. Besok kita ke sana lagi ya, Ma. Gimana kalau besok kita ke kebun binatang lihat panda, mau? Asyik, Mama. Aku sayang Mama. Mama juga sayang kamu, sayang. Bu Susan. Ada apa? Aku... Mama, dia siapa? Bu Susan, ini anakmu ya? Kamu lucu banget. Bibi juga cantik. Bu Susan, alasanku datang hari ini aku nggak mau bahas urusan kerjaan di depan anakku. Sayang, kamu main di kamar dulu ya. Mama mau bicara dulu sama Bibi ini. Oke, Mama. Sana. Bu Susan, masalah sebelumnya itu sepenuhnya salahku. Aku nggak seharusnya melaporkanmu sebelum cari tahu faktanya. Sekarang Thomas suruh kamu ngapain lagi? Pak Thomas. Bukan, aku kesini karena sadar kalau aku salah. Jadi aku mau minta maaf sama ibu. Minta maaf? Bella, apa kamu benar-benar merasa sudah berbuat salah? Bu Susan, aku datang buat minta maaf dengan tulus. Kenapa pertanyaanmu seperti itu? Oke. Kalau begitu aku tanya, kalau aku masih Susan yang dulu dimarahi dan didenda, apa kamu masih akan datang ke sini? Enggak kan? Kamu pasti masih duduk di kantorku, memegang surat sanksi itu, mendesakku buat tanda tangan. Terus cerita ke semua karyawan kalau ada anak magang yang menjatuhkan direktur operasional dan merebut posisinya. Bu Susan, aku nggak pernah berniat menjatuhkan siapapun. Di setiap rapat Pak Thomas selalu bicara soal memotong biaya, peningkatan kinerja, dan manajemen yang sistematis. Aku lihat ada yang pakai mobil perusahaan buat urusan pribadi, jadi aku laporkan. Sebagai karyawan, apa salah kalau aku begitu? Duduk. Duduklah, leherku sakit lihat kamu begitu. Kamu pernah mikir gak, dari semua karyawan, kenapa cuma aku yang pakai mobil itu buat urusan pribadi tapi gak ada yang pernah komplain? Aku pikir karena kamu senior jadi gak ada yang berani bicara. Kamu pikir ini kesempatanmu. Kamu mau tunjukkan kalau kamu benar. Bella, sebenarnya kamu memang polos atau pura-pura gak ngerti. Bu Susan, aku tahu. Sebelumnya karena aku gak mau cari tahu lebih dalam dan membuat kamu susah, itu salahku. Bukannya kamu cuma mau dengar permintaan maaf yang tulus dariku. Aku datang hari ini memang untuk minta maaf. Kalau kamu masih marah, lampiaskan saja semuanya padaku. Aku cuma berharap kamu bisa berbesar hati dan kasih perusahaan kesempatan. Gak akan. Ini cuma soal mobil kan? Cuma soal harga diri kan? Apa perlu sampai sejauh ini? Sekarang semua klien sudah pergi. Bank menagih pelunasan utang, pengadilan mengirim surat panggilan, dan rekening sudah dibekukan. Perusahaan hampir bangkrut. Memang kamu puas bisa lampiaskan amarahmu. Tapi gimana nasib para karyawan? Apa salah mereka? Mereka punya keluarga yang harus dinafkahi. Sudah kubilang, membuatku merasa bersalah nggak akan berhasil. Bukan aku yang menghancurkan perusahaan ini, tapi Thomas. Kalaupun semua karyawan keluar, mereka nggak akan mati kelaparan. Mereka tinggal cari kerjaan lain begitu. Tapi Bella, aku biarkan kamu masuk hari ini dan ajak bicara baik-baik seperti ini karena aku nggak mau lihat gadis muda seperti kamu salah jalan. Aku nggak ngerti maksudmu. Mau naik jabatan dan mau membuktikan diri itu nggak salah. Punya ambisi itu wajar, tapi kamu harus punya kemampuan dan kompetensi yang baik. Jadi menurutmu aku nggak kompeten? Kamu sekarang lagi duduk di depanku tapi nggak paham alasanmu di sini. Kamu paham gak sih cara kerja di perusahaan? Kamu itu lagi dimanfaatkan, dijadikan tameng, dipaksa merayuku. Terus sekarang aku nggak menyangka kamu benar-benar datang. Bella, kamu ternyata naif banget. Cukup! Iya betul, kamu punya uang, kekuasaan, dan pengaruh. Makanya kamu bisa berdiri di posisi tinggi dan mengguruiku. Aku cuma mau membuktikan diri dan diakui. Memangnya aku salah? Gak ada yang salah. Tapi cara yang kamu pilih itu salah. Dengarkan saranku. Keluar dari perusahaan itu. Mulai jadi karyawan biasa. Belajarlah yang benar dan asah kemampuanmu. Kamu masih muda, belum terlambat buat berubah. Susah payah aku buat dapat posisi ini. Sekarang kamu suruh aku jadi karyawan biasa. Cuma itu yang mau kukatakan. Untuk keputusan selanjutnya terserah padamu.
Sekarang kau boleh pergi. Gak usah sok peduli sama aku. Kalau kamu benar-benar peduli sama aku, ikut aku kembali ke perusahaan dan bantu selesaikan masalah ini. Kalau kamu mau posisi direktur operasional akan ku kembalikan. Silahkan pergi. Aku gak akan mengantar. Susan! Dasar kamu munafik! Kamu pikir kamu siapa? Ngapain kamu ngajarin aku? Kamu cuma beruntung lahir di keluarga kaya, cuma itu saja. Orang bodoh bertindak tanpa memikirkan akibatnya. Aku cuma takut nanti kamu gak punya jalan keluar lagi. Mama, apa tadi Mama bikin Bibi itu marah? Dia marah karena masih belum sadar apa kesalahannya. Apa Susan mau kembali? Bu Susan bilang dia nggak akan kembali. Dia juga nggak akan cabut gugatannya. Kau tidak beritahu padanya soal kondisi perusahaan sekarang? Hah? Kau tidak bilang berapa banyak karyawan yang bergantung pada gaji mereka? Sudah aku ceritakan, tapi Bu Susan nggak terpengaruh sama sekali. Susan, wanita tidak tahu diri, pengkhianat. Beraninya dia balik melawanku seperti ini. Pak Thomas, tolong tenang Kau dulu. juga sama, sampah tidak berguna. Masa dia bawa kembali ke sini saja tidak bisa, dasar tidak becus. Tapi Pak Thomas, aku sudah berusaha yang terbaik. Yang terbaik? Hah? Kau bilang ini usaha terbaikmu? Dengar ya, kalau dia tidak kembali perusahaan ini tamat. Sekarang kau pergi, berlutut sama dia biar dia kembali. Kalau tetap tidak mau, kau berlutut saja di sana sampai mati. Kamu menyuruhku berlutut ke Bu Susan? Iya, sana cepat berlutut. Kemana nyalimu saat melaporkannya dulu? Kalau hal sepele seperti ini saja tidak bisa kau bereskan. Terus apa kau pantas naik jabatan dan dapat kepercayaanku? Tapi gara-gara kau laporkan dia, perusahaan menjadi kacau begini. Jadi sekarang kau yang tanggung jawab. niatku cuma demi kebaikan perusahaan. Aku nggak tahu mobil itu miliknya. Makanya aku... Sekarang ini kau direktur operasional. Kalau kau tidak bisa bawa Susan kembali artinya kau tidak kompeten. Mau naik jabatan dan mau membuktikan diri itu nggak salah. Punya ambisi itu wajar, tapi kamu harus punya kemampuan dan kompetensi yang baik. Aku bukannya nggak kompeten. Buat apa bengong di sana? Sana pergi. Thomas. Untuk apa kemari? Waktunya bayar les piano anak kita 36 juta. Aku kesini buat ambil Kau uang. tidak tahu kondisi perusahaan sekarang bagaimana? Hah? Bank minta 3 miliar, sewa gedung 3,5 miliar. Lalu Susan juga menggugat 2,3 miliar. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu sekarang? Aku tidak Kamu punya. kok teriak-teriak sih? Bukannya aku sudah bilang, aku nggak peduli urusan perusahaanmu, tapi anak kita nggak boleh kekurangan. Kalau nggak, kita cerai saja. Tolong tenang dulu, Bu. Kondisi perusahaan sekarang sedang kritis. Oh, kamu Bella yang merebut posisinya Susan. Kamu itu nggak lebih dari anjing peliharaannya Thomas. Maaf, Bu. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Memangnya aku salah? Sudah cukup. Kau mau uang kan? Aku tidak punya. Hah? Kalau merasa mampu, sana tagih sendiri ke Susan. Ngapain aku minta uang ke orang lain? Kamu kan suamiku. Oh, benar. Pergi temui Susan. Apa katamu? Kamu menyuruhku menemui Susan? Sayang, selama ini Susan selalu menghormatimu. Pergi temui dia dan memohon padanya. Dia pasti mau. Minta dia kembali ke perusahaan. Kalau dia mau, perusahaan pasti bisa pulih. Kalau sudah begitu, kita bisa membayar les anak kita lagi. Dulu dia menghormatiku cuma karena menghargaimu. Tapi kamu sudah mengkhianatinya. Hah? Mana berani aku menemuinya lagi? Thomas, kenapa aku baru sadar kalau kamu ternyata pengecut? Kau menyebutku pengecut. Kalau kamu masih punya harga diri, pergi minta maaf sendiri ke Susan. Mungkin demi hubungan lama kalian, dia mau kasih sedikit belas kasihan. Kau menyuruhku minta maaf kepadanya. Mau taruh di mana mukaku? Meli, dengar ya. Kalau perusahaan bangkrut, kau dan anak kita juga tidak akan bisa hidup nyaman. Terserah. Kalau memang kamu gak punya uang, aku bawa anak kita. Aku gak mau tinggal sama kamu lagi. Meski meninggalkanmu, aku dan anakku juga gak akan kelaparan. Tunggu. Jangan begitu, sayang. Cuma sekali saja. Cuma kali ini saja, oke? Aku nggak serendah itu. Thomas, ini terakhir kalinya aku bilang. Kalau kamu masih punya harga diri, pergi minta maaf sendiri ke Susan. Kalau enggak, aku bawa anak kita pergi. Pak Thomas, mungkin sebaiknya kamu... Kau diamlah. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau, perusahaan tidak akan seperti ini. Masuklah.
Pak Thomas, Direktur penjualan sudah mengajukan pengunduran diri, pindah ke perusahaan lain. Apa katamu? Selain itu, 3 orang divisi teknologi, 2 orang dari divisi pemasaran mengundurkan diri. Mereka berani sekali mereka. Aku tidak pernah jahat pada mereka. Hah? Sekarang perusahaan kesusahan, mereka malah begini padaku. Iya, ini keterlaluan. Bu Bella, semua orang juga butuh makan. Lihat perusahaan sekarang, semua klien sudah pergi. Rekening perusahaan dibekukan. Kita tidak bisa bayar gaji. Siapa yang masih mau bertahan? Apa maksudmu? Kau juga mau pergi? Pak Thomas, kau menuai apa yang kau tabur. Satu-satunya orang yang bisa membujuk Bu Susan cuma kau. Kalau tidak, perusahaan ini sudah tidak punya harapan. Jadi sebaiknya kau harus menemui Bu Susan dan selesaikan semuanya. Apa katamu? Pak Thomas, waktu terus berjalan. Kalau semua karyawan sudah pergi, semuanya akan terlambat. Itu saja yang kusampaikan. Pak Thomas, aku... Susan. Ini aku. Pak Thomas, ada apa? Susan, Aku salah. aku benar-benar salah. Tolong kembalilah. Posisi direktur operasional tetap milikmu. Tidak. Kau bisa jadi wakil direktur. Soal Bella, aku akan memecatnya. Tolong bantu bicara baik-baik dengan Pak Johan dan Pak David. Aku nggak terima permintaan maafmu. Kamu nggak benar-benar tahu apa salahmu. Kamu cuma terpojok. Susan, Aku sungguh meminta maaf kepadamu. kita sudah lama berteman. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku sudah pernah kasih kamu kesempatan. Pak Thomas percaya perkataan Bella kalau itu benar. Buktinya sudah jelas. Susan, meskipun kau sudah lama bekerja di sini dan kita juga teman lama, tetapi aturan tetap aturan. Memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan itu prinsip dasar. Tapi kamu malah menyia-nyiakannya. Susan, Waktu itu aku... Dengar ya Thomas, wajarlah orang jadi hati-hati. Kalau sudah pernah kecolongan sekali, aku sudah tahu sendiri gimana akibatnya. Makanya aku nggak mau kasih kesempatan kedua. Susan, sebenarnya kau ini mau apa sih? Apapun itu bisa kita bicarakan baik-baik, ha? Kita sudah berteman bertahun-tahun. Kau tidak bisa begini terus padaku. Ya itu karena ulahmu sendiri. Aku nggak peduli. Susan, Masa kau sekejam ini kepadaku, ha? apa untungnya bagimu kalau perusahaan ini bangkrut? Kau sudah banyak berkorban untuk perusahaan ini. Berkorban? Kerja kerasku sudah lama kamu anggap remeh. Dijadikan batu loncatan promosi sama Bella. Dibuang seperti sampah sama kalian. Thomas, sejak kamu membiarkan Bella mempermalukanku, sejak kamu lupa kalau aku pemilik gedungmu, dan sejak kamu menganggap mobilku sebagai milikmu, persahabatan kita benar-benar berakhir. Sisanya, simpan tenagamu buat menjelaskannya ke hakim. Tidak, Susan. Kau tidak bisa begini. Thomas, kamu sendiri yang memutus jalan hidupmu. Susan, Halo, nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan dan tidak dapat menerima panggilan ini. Susan. Kalau kamu masih punya harga diri, pergi minta maaf sendiri ke Susan. Mungkin demi hubungan lama kalian, dia mau kasih sedikit belas kasihan. Harus bagaimana sekarang? Apa aku harus benar-benar berlutut minta maaf padanya? Tamat sudah, tidak ada lagi harapan. Semua klien sudah pergi, rekening dibekukan, gaji kita tidak cair. Buat apa di sini? Aku juga mau pergi, tapi bulan ini kan kita belum digaji. Meski perusahaan bangkrut, mereka tetap harus bayar gaji kita kan? Direktur penjualan sudah mengundurkan diri. 3 orang divisi teknologi pergi. Divisi kita pun. Beberapa orang sudah melamar ke tempat lain. Kalau sudah begini, entah sampai kapan perusahaan ini bisa bertahan. Bertahan? Utangnya 10 miliar. Sekalipun Pak Thomas jual perusahaan, tidak akan bisa menutupnya. Jangan asal ngomong. Perusahaan belum bangkrut. Ngapain kalian gosip seperti itu? Ini namanya nggak profesional. Yo, ada Bu Bella. Salah. Seharusnya dipanggil Bu Wakil Direktur ya? Perusahaan lagi sulit. Sebagai karyawan, kalian seharusnya bersatu buat melewati masa sulit ini, bukan malah kumpul dan bergosip di sini. Melewati masa sulit ini. Bu Bella, mudah sekali bicara seperti itu. Kau sekarang merasa sudah jadi wakil direktur ya? Begini saja, jawab pertanyaanku. Hari ini kan hari gajian. Mana gaji kami? Divisi keuangan lagi cari solusinya. Kalau Bu Susan gak kembali, masalah ini gak akan selesai. Lihat saja sendiri siapa di sini yang percaya omonganmu. Bella,
Kalau dulu kau tidak sembarangan melaporkan Bu Susan, perusahaan tidak akan sekacau ini. Aku melakukan itu demi perusahaan. Ah, sudahlah. Siapa yang mau percaya? Waktu itu nggak ada yang tahu kalau mobil itu punya Bu Susan, tapi apa ada yang sampai bikin ribut? Kamu cuma cari perhatian. Sekarang lihat akibat Tapi dia ulahmu. berhasil kan? Sekarang sudah jadi direktur operasional. Tapi percayalah, jabatan itu tidak akan bertahan lama. Cukup. Aku nggak melakukan kesalahan apapun. Tidak salah katamu. Konyol. Waktu Bu Susan masih di sini, perusahaan ini termasuk yang terbaik. Pemain janjikan di industri ini. Sekarang lihatlah. Coba katakan, apa yang tersisa dari tempat ini? Hei, ada kabar baik. Hah, Pak Thomas mau memecat Bella, terus buat mengembalikan kepercayaan Bu Susan lagi, Pak Thomas bakal menjemputnya sendiri. Wah, akhirnya. Syukurlah. Gak mungkin. Kenapa Pak Thomas harus memecatku? Aku cuma menyampaikan apa yang aku dengar dari HRD. Aku juga dengar Pak Thomas bakal menjadikan Bu Susan wakil direktur saat kembali. Gak mungkin. Pak Thomas sendiri yang bilang kalau mau jadikan aku wakil direktur. Ini kabar bagus banget. Kalau dia dipecat, mungkin Bu Susan akan senang dan mau kembali. Kalau beneran, aku tidak perlu buru-buru cari pekerjaan baru. Bu Bella, sekarang ini tamat riwayatmu. Kau tamat sekarang. Tamat kamu? Enggak. Mana mungkin Pak Thomas seperti itu? Aku nggak percaya. Nggak percaya. Dia sendiri yang cari masalah. Orang seperti begitu biasanya memang bikin jengkel. Masih ingat tidak sesombong apa dia waktu melaporkan Bu Susan dulu? Kalian masih ingat kan? Menurutku, dia memang pantas mendapatkannya. Aku nggak mau dipecat. Nggak mau. Dengarkan saranku. Keluar dari perusahaan itu. Mulai jadi karyawan biasa. Belajarlah yang benar dan asah kemampuanmu. Kamu masih muda, belum terlambat buat berubah. Kenapa aku harus jadi karyawan biasa? Aku sudah bekerja keras buat sampai di posisi ini. Aku nggak bisa diam saja membiarkan diriku hancur. Enak saja dia mau memecatku cuma karena aku nggak bisa bawa Susan kembali. Asal aku bisa bereskan masalah perusahaan ini sendiri, biar kutunjukkan ke mereka siapa yang pantas di posisi ini. Benar juga. Kenapa aku baru sadar sekarang? Susan, kali ini aku pasti akan mengalahkanmu. Aduh, berlutut dan minta maaf itu bukan masalah besar. Pria sejati harus tahu kapan waktunya mengalah. Selama masih ada harapan, semua bisa berubah. Lihat saja nanti begitu roda berputar akan kebalas semuanya. Pak Thomas, kamu menuai apa yang kau tabur? Satu-satunya orang yang bisa membujuk Bu Susan cuma kau. Kalau tidak, perusahaan ini sudah tidak punya harapan lagi. Jadi sebaiknya kau temui Bu Susan dan selesaikan semuanya. Bella, kalau dulu kau tidak ikut campur dan melaporkannya, perusahaan tidak akan jadi seperti ini. Semua ini karena ulahmu sendiri. Halo, ini HRD. Aku mau memecat. Pak Thomas, aku sudah menemukan cara buat memaksa Susan menyerah. Apa? Aku bilang aku sudah menemukan cara buat memaksa Susan menyerah. Pak, apa kita jadi pecat Bella? Jangan bicara sembarangan. Yang aku maksud itu si Henny dari divisi administrasi. Sudah aku tutup dulu. Cepat katakan, apa rencanamu? Kamu beneran mau memecatku cuma buat mengambil hati Susan? Bella sayang, ingat siapa yang membimbingmu sampai sejauh ini. Kau itu orang yang kupercaya di sini. Tidak mungkin aku memecatmu. Tapi semua orang di kantor bilang semua ini salahku. Apanya yang salahmu? Susan sudah lama seenaknya di perusahaan ini. Aku sudah lama membereskannya. Aku tahu kau merasa diperlakukan tidak adil dalam masalah ini. Tapi tenang saja, begitu kita membereskan Susan, aku pasti akan membalas kebaikanmu. Sekarang katakan, apa yang mau kau rencanakan? Kita bisa memanfaatkan opini publik terus. Apa menurutmu ini akan berhasil? Pak Thomas, sekarang bukan waktunya buat ragu. Kita sudah benar-benar terdesak. Kalau diam saja, kita bakal tamat loh. Kalau ini berhasil, Susan gak bakal berkutik dan terpaksa menyerah. Saat itu juga kita yang lebih unggul. Oke, kita lakukan sesuai rencanamu. Kalau ini berhasil, kau orang pertama yang akan kuberikan hadiah. Terima kasih banyak Pak Thomas. Aku jamin gak akan mengecewakanmu. Lakukan sekarang juga. Siap Pak. Susan, lihat saja kali ini, apa kau masih bisa bertahan? Menurut informasi internal, seorang pegawai eksekutif senior diduga menyalahgunakan jabatannya.
Saya cuma mengikuti prosedur perusahaan, melaporkan pegawai eksekutif yang memakai mobil perusahaan untuk urusan pribadi, tapi saya nggak menyangka dia akan membalas dendam dengan cara segila ini. Dia keren banget. Atasan toksik seperti gitu memang harus dilaporin, tapi kasihan juga ya, sekali ganggu orang berkuasa, kedepannya pasti bakal dipersulit nyari kerjaan. Wah, dia berani banget. Sumpah dia berani banget ngelawan atasan toksik di tempat kerjanya. Aku dukung 100%. Jadul banget, sengaja memutarbalikkan fakta. Bu Susan, video ini sudah viral di mana-mana. Baru diunggah tadi malam. Penontonnya sudah tembus 1 triliun. Komentarnya rata-rata mendukung Bella. Opini publik sekarang sangat merugikanmu. Tadinya karena dia baru lulus, aku mau memaklumi dia. Tapi nyatanya dia sama sekali nggak kelihatan menyesal. Jangan salahkan aku kalau sekarang bertindak tegas. Susan memakai pengaruhnya buat memaksa semua klien perusahaan memutus kontrak kerja sama, bahkan mengirim preman ke kantor buat mengancam dan meneror tim kami. Kami cuma karyawan biasa yang mau cari nafkah dengan tenang. Apa salah kami? Tapi sekarang karena keegoisannya, ratusan karyawan terancam di PHK. Ratusan karyawan terancam menganggur, ratusan keluarga ikut kena imbasnya. Aduh, egois sekali. Dipikir gampang membangun perusahaan dari nol. Apa perlu sampai se ekstrim ini? Sudah, jangan menangis, Nona. Kami mendukungmu. Kita bongkar wanita kaya dan jahat itu. Susan, kali ini aku mau lihat apa yang kamu lakukan. Dia kira di balik layar menangis dan pakai simpati dan keadilan publik untuk manipulasi opini publik dan membalikkan keadaan terlalu kekanak-kanakan. Kau wanita yang namanya Susan. Kau ini manusia bukan? Dia masih muda. Apa salahnya melaporkanmu pakai mobil perusahaan untuk pribadi? Kau tidak tahu malu. Tidak biarkan orang lain bicara kebenaran. Menindas wanita yang baru kerja. Kau itu siapa? Lalu kenapa kalau kau punya uang? Bu Susan, situasinya lebih serius dari yang kita kira. Informasi pribadimu sudah tersebar. Selanjutnya akan lebih banyak telepon yang mengganggu. Kalau tidak ditangani tepat waktu, reputasi pribadimu dan citra perusahaan akan mengalami dampak yang tidak bisa diubah. Ini pengaruh yang mereka kasih. Bagaimana kalau secepatnya aku atas nama firma hukum kirim surat dari pengacara untuk memperingati mereka ke akun dan platform yang menyebarkan rumor. Klarifikasi kebenarannya. Secepat itu klarifikasi? Itu terlalu mudah untuk mereka, karena mereka mau bermain. Kalau gitu temani mereka bermain. Pergilah, tambahkan bensin ke api. Sini. Baik, akan kulakukan segera. Pak Johan. Bu Susan. Aku baru mau menghubungi media, membuat pernyataan atas nama. Gak usah buru-buru. Pak Johan. Aku mau minta bantuanmu. Jangan khawatir, Bu Susan. Untuk drama semoga ini. Aku pasti akan datang tepat waktu. Oke. Thomas, kali ini kau mengangkat batu untuk menjatuhkannya di kaki sendiri. Kau menggali kuburanmu sendiri. Nomor 1 di topik yang lagi tren. Hah? Susan sedang dikritik di internet, menindas orang lain, orang kaya tapi tak punya hati. Bella, kali ini kau kerja sangat bagus. Tidak cuma menyelamatkan kita, tapi juga memanggang Susan di atas sapi. Di saat ini, pasti sudah di situasi sulit. Kali ini dia nggak punya pilihan selain menundukkan kepala. Ternyata aku tidak salah menilaimu. Hah? Kerja bagus. Mulai dari hari ini, kau akan jadi wakil direktur perusahaan ini. Secepatnya aku minta divisi HR mengangkat surat pengangkatanmu. Terima kasih Pak Thomas. Aku pasti akan kerja keras. Aku nggak akan mengecewakanmu. Susan, bukannya kamu bilang aku nggak punya kemampuan memandang rendah dan menceramahiku. Sekarang aku kasih kamu lihat siapa yang akan tertawa di akhir. Oh iya. Apa kau masih ada ide bagus? Saat ini warganet dan media lagi heboh agar kita mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan semuanya secara menyeluruh. Saat waktunya tiba, kita buat Susan minta maaf secara terbuka ke perusahaan. Masuk akal. Saat ini kita korban perusahaan baru yang dieksploitasi sama hak istimewa. Lakukan selagi ada kesempatan. Adakan konferensi pers. Semakin besar adegannya semakin baik. Dan buka matanya Susan. Benar, kita buat semua orang tahu gimana Susan menindas kita dan karyawan perusahaan kita nggak berdaya dan diperlakukan nggak adil. Benar. Selama dia menundukkan kepala dan akui kesalahan, maka mitra bisnis akan kembali kerjasama dengan kita. Saat itu, kendali akan kembali lagi ke tangan kita. Pak Thomas sangat pintar. Terima kasih dukungan kalian. Besok jam 9 pagi aku dan Pak Thomas akan mengadakan konferensi pers. Kebenaran mungkin akan terlambat, tapi nggak akan pernah hilang. Silahkan terus ikuti dan pantau kami. Bu Susan, semua sudah sesuai instruksimu buat keributannya tambah besar. Berhasil mengasut Thomas untuk mengadakan konferensi pers. Bagus, lubang sudah digali. Besok pagi kita kubur mereka. Biar mereka tahu apa yang disebut bermain dengan api.
Iya benar. Bapak Kita Benjo tunggu loh. saja akan Iya, bagaimana katanya pada perempuan itu baru akhirnya. kerja. Memang tidak Kasihan masuk sekali dia. akal. Semuanya, terima kasih. Dengan jadwal kalian yang padat bisa menghadiri konferensi pers kami hari ini. Karyawan baru perusahaan kami, Bella dari divisi operasional, karena dia menunjuk Susan, direktur operasional, sudah lama pakai mobil perusahaan untuk pribadi. Hal ini menyebabkan dia diserang dan dibalas kejam oleh Susan. Aku melakukan ini karena aku yakin aku benar. Tapi nggak kusangka harga menegakkan keadilan ternyata sangat besar. Untungnya perusahaan punya Pak Thomas, dia selalu mendukungku. Para hadirin, terkait masalah ini, aku mau mengatakan ini kepada media. Dan Bella, aku minta maaf secara tulus. Susan teman lama kuliahku. Karena dia baru bisa masuk ke perusahaan. Dipercayakan dengan tanggung jawab penting. Tapi tidak kusangka, ternyata dia bisa sangat keterlaluan. Ini kesalahanku. Pak Thomas, ini bukan salah kamu. Maaf mau tanya Bu Bella, eksekutif yang kau laporkan yang memakai mobil perusahaan untuk pribadi berapa nominal tepatnya? Apa ada perhitungan rincinya? Dalam 2 tahun, biaya bensin, biaya kerusakan, biaya perawatan, dan lainnya, totalnya sebesar 128 juta. Wah, 128 juta, 2 tahun, itu bukan nominal kecil. Ini korupsi harus diinvestigasi sampai akhir. Jadi Pak Thomas menghukum Susan, tapi nggak disangka Susan berani memanfaatkan hubungan pribadinya untuk memaksa semua mitra perusahaan kami agar memutuskan kerja sama sepihak. Bisnis perusahaan kami sudah terhenti. Sekarang ratusan karyawan kami menghadapi pengangguran. Wah, ini terlalu berlebihan Benar-benar namanya. gak bermoral. Konyol. Susan memanfaatkan statusnya sebagai tuan tanah untuk mengusir perusahaan dari gedung kantor itu. Jadi Pak Thomas gak punya pilihan selain setuju. Harga sewanya jauh di atas harga pasar, baru bisa mengamankan perusahaan sementara waktu. Wah, ini apa itu repot. pria itu Kenapa gak benar-benar urusannya gak begini beradab. ya? Para hadirin, kita percaya di dunia ini ada keadilan dan ada hukum. Hari ini, alasan aku mengumpulkan para media di sini, aku berharap dengan meminjam opini publik untuk mewakili karyawanku untuk merebut kembali keadilan. Pak Thomas, jangan khawatir, kami pasti akan melaporkan fakta untuk mewakili perusahaan kalian agar dapat keadilan. Iya, itu benar. betul-betul. Kita Benar, harus Pak. menegakkan Kami akan keadilan. laporkan. Iya, Tenang saja, biar dia Pak. tahu Jangan rasa. khawatir. Tidak cuma minta maaf secara terbuka, tapi harus kompensasi karyawan dan perusahaan. Hebat, sangat hebat. Hebat, sangat hebat. Kalian cuma mau keadilan kan? Sekarang aku sudah datang. Hari ini aku akan kasih kalian keadilan. Sangat sombong. Ternyata dia berani datang ke sini. Bu Susan, kamu sangat sombong, kejam, dan gak bermoral. Aku pasti akan melaporkan fakta dan mengungkap warna aslimu. Kami akan publikasikan, oke? Aku mau kalian melaporkan fakta. Kenapa dia datang? Susan, bagus kau bisa datang. Bagaimanapun juga kita teman. Selama kau mengaku salah, minta maaf secara terbuka, dan juga kompensasi biaya 128 juta, aku akan melupakannya. Posisi direktur operasional akan tetap menjadi milikmu. Pak Thomas memang baik, tidak heran perusahaannya berkembang pesat. Benar, sudah seperti ini dia masih kasih wanita itu kesempatan. Susan, Pak Thomas sudah kasih kamu jalan keluar. Cepat akui kesalahanmu. Kami bisa nggak mempermasalahkannya lagi. Akui kesalahan, nggak mempermasalahkan. Thomas, Bella, karena kalian suka acting di atas panggung, oke? Kalau gitu hari ini aku akan buat kalian acting. Para media, aku pengacara yang mewakili Bu Susan. Aku bisa tanggung jawab mengatakan, semua tuduhan yang dikatakan Thomas dan Bella sepenuhnya fitnah. Kalian mau apa? Hah? Ini konferensi pers kami. Bukannya kamu mau keadilan? Sekarang aku kasih kamu keadilan. Tentang penyalahgunaan mobil perusahaan untuk urusan pribadi. Ini adalah faktur pembelian kulinan, sertifikat pembayaran pajak, dan sertifikat registrasi kendaraan. Silakan lihat dengan teliti. Pembelian di atas faktur pembelian, semuanya itu klienku, Bu Susan. Astaga, mobil ini ternyata punya dia.
Jadi dia pakai mobil dia sendiri. Apanya mobil perusahaan dipakai pribadi? Ini benar-benar gak masuk akal. Untuk yang ini dokumen asuransi, catatan perawatan, catatan perbaikan biaya mesin untuk mobil ini selama 2 tahun. Aku mau bertanya untuk semua yang ada di sini. Pak Thomas dan perusahaannya memakai secara gratis mobil mewah klienku selama 2 tahun. Sebenarnya siapa yang memanfaatkan siapa? Dari mana mobil perusahaan dipakai pribadi? Ini mobil pribadi dipakai perusahaan. Pak Thomas, mau tanya bukti yang ditunjukkan Bu Susan dan pengacaranya, apa benar? Pak Thomas, semua yang kau katakan hari ini aku akan merekamnya. Aku harap kau menjawab jujur. Bukan seperti itu. Kalian dengar penjelasan kami. Aku punya rekamannya, semua bisa mendengarnya. Pak Thomas, aku punya laporan. Bu Susan setiap hari pakai mobil perusahaan untuk antar jemput anaknya. Penyalahgunaan properti. Aku sarankan pecat dia sekarang. Susan, meskipun kau karyawan lama dan juga teman kelasku, tapi peraturan adalah peraturan. Memisahkan pekerjaan dan pribadi itu prinsip. Bu Susan, divisi keuangan baru selesai menghitung. 2 tahun terakhir berdasarkan perkiraan jarak tempuh, kamu harus mengganti biaya bensin, biaya kerusakan, biaya tol, totalnya 128 juta. Pak Thomas sudah tanda tangan. dan minta kamu bayar dalam 3 hari. Kalau nggak bayar, akan dikurangi dari bonus tahunan dan dividen. Kedepannya kalau mau pakai mobil harus isi Formulir dulu, kalau aku setuju baru bisa. Ini terlalu tidak tahu malu. Pakai mobil orang untuk buat keributan dan berbalik menuntut ganti rugi darinya. Tipikal orang yang hidup dari wanita. Gak tahu terima kasih. Ini bukannya seperti cerita petani dan ular. Wanita magang ini sangat licik. Mendengar suara dia di rekaman, aku mau muntah. Bukan seperti itu. Semuanya sama mereka diedit. Semuanya palsu. Benar-benar. Semuanya ini pasti palsu. Iya, semuanya ini palsu. Rekaman itu sudah diverifikasi sama sistem identifikasi sidik suara otoritas nasional dan laporan forensik kami. Ini data hasil laporan forensiknya. Para pengacara bisa kapan saja memverifikasinya. Tamat sudah. Sudah tidak ada harapan. Untuk gedung yang dibicarakan Pak Thomas, cepat tutup mulutmu. Susan, jangan biarkan dia bicara lagi. Lihat hubungan pertemanan kita. Kalau kita ada masalah bisa diselesaikan secara pribadi. Bukannya konferensi pers ini kamu yang buka. Kenapa sekarang mau menyelesaikan secara pribadi? Susan, kenapa kau mau mendorong sampai ke titik ekstrim? Yang mendorong sampai ke titik ekstrem itu kalian. Lanjutkan. Ini sertifikat kepemilikan properti untuk gedung kantor perusahaan saat ini berlokasi. Semuanya ini masih milik Bu Susan. Ini kontrak sewa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hitam putih di atas kertas. Sewa tahunannya 800 juta. Tapi di area yang sama ada gedung kantor mirip, harga sewa tahunannya 3 miliar. Selama 2 tahun Bu Susan menyewakannya dan menghemat biaya perusahaan lebih dari 4 miliar. Setengah harga. Kontrak dari mana ini? Dia memperlakukannya seperti keluarga tidak tahu sendiri. terima kasih. Memakai mobilnya, memakai gedung kantor dia, dan di akhir mengusirnya. Dia sangat serakah seperti ular yang mau makan gajah dan gak takut mati. Selama 2 tahun ini aku juga gantikan perusahaan untuk bayar gaji sebesar 500 juta. Dulu aku kira itu hubungan teman, dukungan dari teman. Tapi gak aku sangka di mata dia sudah sepatutnya aku menyediakan kebutuhannya. Cukup, Susan, jangan bicara lagi. Kenapa aku gak boleh bicara? Takut. Pak Thomas, kau tahu ini salahmu sendiri, tapi masih merilis video dan mengadakan konferensi pers. Apa sengaja memanfaatkan simpati publik? Bukan seperti itu. Ada salah paham. Ini salah paham. Kami pasti akan klarifikasi hal ini. Kami akan lakukan itu. Ayo. Baik. Pak Thomas, kami belum tampil. Kenapa buru-buru mau pergi? Pak Johan, kenapa kalian kesini? Para media, aku Johan yang pernah kerja sama dengan Thomas. Aku memutuskan kerja sama dengan Thomas untuk satu alasan. Itu karena karakter dia sangat buruk, tidak tahu terima kasih. Ini tidak ada hubungannya dengan Bu Susan. Semuanya dalam dunia bisnis, karakter lebih penting daripada keuntungan. Pria seperti dia yang berani mengkhianati teman yang membantunya, siapa yang berani berbisnis dengannya? Benar, aku sebagai direktur bank, prosedur penagihan utang itu tindakan bisnis yang standar. Ini tidak ada hubungannya dengan Bu Susan. Kapan saja aku menyambut para pengacara untuk periksa catatan pinjaman dia. Direktur David, Thomas, kau serius berpikir kontrak didapatkan berkat dirimu? Kalau bukan karena kami menghormati Bu Susan, kami semua tidak akan melirikmu. Mana mungkin begitu? Kalau bukan karena aku, Susan ini cuma akan jadi ibu rumah tangga kan? Atas dasar apa kalian sangat percaya padanya? Kalau tidak ada Susan, kau cuma akan jadi karyawan biasa. Sebulan cuma menghasilkan 3 juta. Punya hak apa kau berdiri di sini? Ibu rumah tangga?
Kau tanya semua orang yang ada di sini. Ibu rumah tangga yang membawa kulinan dan punya seluruh lantai properti. Siapa yang tidak mau? Jangankan satu lantai gedung kantor, anggap saja setengah lantai. Aku bisa menjalani hidup dengan mengumpulkan uang sewa. Ternyata kebenarannya seperti ini. Thomas memutarbalikkan fakta untuk memanipulasi opini publik. Kita harus buat kebenaran ini dipublikasikan. Benar, internet bukan zona tanpa hukum. Dia harus menuai apa yang dia tabur. Semuanya jangan khawatir. Bu Susan sudah menggugat Thomas. Semua yang terjadi di sini hari ini akan menjadi bukti tidak terbantahkan atas kejahatan Thomas. Kau... Susan, kau serius mau mendorong ini sampai ke titik ekstrim, tapi kita teman. Teman apanya? Hah. Aku percaya Bu Susan, seumur hidup tidak akan mau punya teman yang tidak tahu malu sepertimu. Bu Susan, aku tidak terlambat kan? Enggak, datang tepat waktu. Untuk apa panggil dia ke sini? Waktu 3 hari sudah habis. Tentu saja untuk tanda tangan kontrak. Tidak bisa, perusahaan ini milikku. Kalau kesewakan ke orang lain, perusahaanku kemana? Setelah seperti ini, kau masih berpikir menjalankan perusahaan? Kau pikir ke depannya ada orang yang mau kerja sama denganmu? Atau ada karyawan yang berani kerja di perusahaanmu? Memeras aset pribadi karyawan sendiri, gimana pun juga aku khawatir nggak ada yang mau ke sana. Bagaimana nanti kalau mobilku dipakai perusahaan? Kemana aku mencari keadilan? Dia cuma lihat kulinan. Mobil murahmu yang seharga 200 juta, dia nggak akan peduli. Kalian berhenti bicara omong kosong. 350 juta. Aku sudah menyiapkannya. Hari ini, di depan semua orang, aku dan Bu Susan secara resmi tanda tangan kontrak sewa. Untukmu, hari ini juga pindahkan semua barang yang ada di perusahaanmu. Kau tidak senang? Lapor polisi saja. Lapor polisi juga tidak berguna. 3 hari lalu, masalah ini sudah diajukan ke polisi. Susan, aku mohon, kalau perusahaan hilang, aku akan hilang semuanya. Tolong maafkan aku. Dulu aku yang salah. Tolong maafkan aku. Selama kau memaafkanku akan kulakukan apapun. Terlambat. Tidak terlambat. Selama kau memaafkanku, tidak akan terlambat. Kau akan jadi wakil direktur perusahaan. Aku akan mendengarkanmu. Sudah kubilang sekali aku digigit anjing, aku nggak akan biarkan anjing itu gigit aku kedua kalinya. Pengadilan sebentar lagi menyampaikan keputusan. Tunggu saja, perusahaanmu akan ditutup. Jangan. Aku mengeluarkan banyak usaha untuk perusahaan ini. Tidak akan aku biarkan tutup. Oh iya benar. Dia yang melaporkanmu, pakai opini publik untuk memaksamu tunduk, dan itu ide dia, tidak ada hubungannya denganku. Susan, percaya padaku, aku benar-benar ditipu olehnya. Pak Thomas, kenapa kamu bisa seperti ini? Perkataanku salah? Hah? Mobil itu miliknya, jadi dia bebas memakai mobilnya. Bukan urusanmu untuk kritik sembarangan. Pria ini sangat menjijikkan menyalahkan wanita di saat yang penting. Kalau tanpa izin dan persetujuan darimu, dia tidak akan berani di dalam perusahaan buat masalah. Cuy, kalian semua diamlah. Jelas-jelas dia yang menipuku. Thomas, kamu gak tahu malu. Jelas-jelas kamu yang bilang pada aku untuk investigasi siapa yang melanggar aturan perusahaan. Dan kamu memuji karena kerjaanku bagus. Gimana bisa sekarang kamu menimpakan semua kesalahan pada aku? Susan, kita akan teman lama. Lepaskan aku kali ini. Aku akan pecat dia sekarang, oke? Thomas, gak kusangka kamu bisa membuang tanggung jawab terakhirmu. Kamu membuatku jijik. Kenapa dulu aku bisa buta ya? Bukan, tidak seperti itu. Bella, kamu sudah lihat jelas. Ini mentor yang kamu mau ikuti untuk membuktikan dirimu sendiri. Para media, aku mau semua masalah yang benar dan yang salah sudah jelas untuk semuanya. Aku harap semuanya melaporkan faktanya dan membersihkan namaku. Untuk hal yang terjadi selanjutnya, aku akan serahkan pada pengacaraku untuk menangani sepenuhnya. Jangan khawatir, Bu Bella. Kami media pasti akan melaporkan fakta agar para pelaku terima balasan setimpal. Kalau gitu para Direktur David, terima kasih kalian sudah datang ke sini. Ayo kita pergi. Oke. Susan, berikan aku kesempatan sekali lagi. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Pak Thomas, jam 3 sore, aku pasti akan ambil tempat ini. Kalau kau masih belum pergi, jangan salahkan kalau aku kasar. Jangan. Aku tidak bisa hidup tanpa perusahaan. Bu Susan benar. Jalan yang aku pilih buntu. Kamu selalu kasih aku janji kosong. Harusnya aku nggak arogan. Harusnya aku nggak. Menyalahkanku? Kalau kau tidak berlagak pintar, apa aku akan berakhir seperti ini? Benar. Semuanya karena aku berlagak pintar. Kalau enggak, mana mungkin aku dihasut beberapa kata olehmu dan melaporkan Susan. Saat ini aku paling menyesal karena aku enggak mendengarkan Susan.
Makanya aku berakhir seperti ini. Semuanya ini salahku. Semuanya salahku. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Taruh barangnya. Cepat taruh barangnya. Kenapa? Kantor sebentar lagi tidak ada. Barangku mau dijadikan sebagai milikmu. Beraninya kau bicara begitu kepada aku? Memang kenapa bicara seperti itu denganmu? Skandal dari konferensi pers sudah menyebar luas. Sekarang aku tidak berani bilang ke orang lain kalau aku karyawan perusahaan ini. Terlalu memalukan. Thomas, kau tahu di luar orang bilang apa tentang kita? Perusahaan tidak tahu terima kasih. Pelajaran untuk orang yang tidak tahu terima kasih. Benar, awalnya aku sudah terima surat penawaran kerja dari perusahaan baru, tapi saat mereka melihat berita langsung membatalkan penawarannya. Thomas, hidupku sudah dihancurkan olehmu. Cukup, untuk apa bicara dengannya? Ayo pergi. Tidak boleh pergi. Tidak boleh pergi. Ayo pergi. Tidak boleh pergi. Apa ada alasan tetap di sini? Pak Thomas, waktunya habis. Ayo, bawa Pak Thomas pergi. Jangan mengotori tempatku. Baik, kalian tidak bisa begini padaku. Ini perusahaanku. Kalian tidak bisa begini padaku. Sayang, kau juga mau meninggalkanku? Thomas, jaga dirimu baik-baik. Jangan, kau tidak boleh pergi. Kalau kau pergi, keluarga ini akan tamat. Ikut denganmu yang buat hancur. Kamu tahu di media sekarang yang mereka bilang tentangku, bilang istri dari orang yang gak tahu terima kasih. Sekarang Daniel pergi keluar, gak ada teman yang mau main bersamanya. Kenapa bisa begini? Thomas, dulu aku minta kamu minta maaf ke Susan tapi kamu menolaknya. Sekarang lihat, aku gak mau ke depannya Daniel di belakang dikritik sebagai anak dari ayah yang gak tahu terima kasih. Daniel, kita pergi. Apa mungkin selama ini aku salah? Setelah beberapa hari, perusahaan Thomas dinyatakan bangkrut. Dan perusahaan baru yang kerjasama dengan Pak Johan resmi didirikan. Kali ini, aku gak akan jadi pahlawan di balik layar lagi, tapi berdiri dengan bangga di bawah cahaya dan jadi tuan atas diri sendiri. Untuk apa kamu datang? Susan, demi hubungan pertemanan kita, tolong tarik gugatannya. Gak mungkin. Kalau salah ya harus bayar harganya. Susan, saat ini aku benar-benar tidak punya apapun. Rumah dan mobilku sudah disita. Aku masih punya tumpukan utang. Kalau kamu menuntut juga, aku bisa dipenjara. Kamu dulu saat mendendaku 128 juta, kenapa gak memikirkan hari ini? Aku pasti dirasuki setan. Aku iri kepadamu. Aku iri pada kekayaanmu. Iri pada kemampuanmu. Iri karena semua orang di perusahaan patuh kepadamu. Aku ingin buktikan aku direktur yang asli. Jadi aku menekanmu. Jadi kamu sengaja memanjakan dan menghasut Bella? Iya. Karena aku merasa dia mirip denganku yang dulu. Punya ambisius. Ambisius? Tanpa kemampuan dan kurangnya prinsip, itu disebut serakah. Susan, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu lepaskan aku. Meskipun kau suruh aku kerja untuk bayar utangku, akan kulakukan. Melihat teman lama dan teman kerja yang pernah sangat aku percaya berlutut di lantai, aku gak senang sama sekali. Tapi sedih tanpa akhir. Ternyata manusia sangat lemah. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan. Oke? Thomas, aku gak kekurangan karyawan dan aku bukan seorang santah. Susan. Besok ada sidang pengadilan. Terlepas dari apapun hasilnya untuk kamu dan Bella, itu semua salahmu sendiri. Antar dia keluar. Tuan, silakan. Susan, kau sungguh memaksaku mati baru kau puas. Tidak. Susan, kau tidak bisa perlakukan aku begini. Bukannya kita teman baik, Susan. Bu Susan, dulu aku salah. Aku yang gak paham. Aku dihasut sama Thomas. Aku sudah menunjukkan jalannya padamu, tapi kamu kira aku lagi mengguruimu. Benar, tapi jalan yang kamu jalani itu jalan buntu. Aku kasih kamu satu saran.
Tinggalkan perusahaan yang sekarang. Gak apa jadi karyawan biasa dan kuasai kemampuanmu. Kamu masih muda, gak terlambat untuk berbalik. Gak mudah sampai di titik aku sekarang. Dan kamu mau aku untuk kembali jadi karyawan biasa? Itu saja yang mau aku sampaikan. Apapun yang kamu lakukan, itu urusanmu sendiri. Kamu bisa pergi. Maaf Bu Susan, aku harusnya mendengarkanmu. Sudah terlambat. Bu Susan, aku masih muda, jangan hancurkan hidupku. Kalau terbukti nama baikku tercemar, aku punya catatan kasus. Lalu ke depannya aku gimana cari kerja? Kamu merasa diperlakukan gak adil? Kamu cuma kehilangan kerja dan punya catatan khusus, tapi aku hampir hilang semua harga diri. Pelajaran ini gak bisa dibeli sama 128 juta. Aku harap kamu bisa ingat. Bu Susan! Pada akhirnya, Bella dan Thomas menerima hukuman yang pantas. Untukku, gak sama seperti dulu yang berdedikasi pada pekerjaan. Sebaliknya, aku mencoba meluangkan banyak waktu untuk menemani anakku dan tumbuh bersamanya. Sekali lagi yang putih. Yang ungu juga enak. Halo, Anda Bu Susan? Aku pergi dulu. Mama, kakak itu kayaknya nangis. Aku dengar pelayan ini dulu jadi manajer di perusahaan besar. Cukup, itu semua akibat perbuatannya sendiri. Dulu di media tentang skandal pakai mobil pribadi, kamu gak tahu, itu dia. Oh, aku ingat, pantas mendapatkannya. Bella, Nona yang tadi minta aku kasih ini ke kamu. Dia bilang kalau kamu mau, dia bisa kasih kamu kesempatan lagi untuk kerja di perusahaan dia. Bu Susan? Mama, paman itu sangat kasihan. Thomas? Mama, paman itu kenapa? Paman itu tersesat. Kalau gitu dia masih bisa pulang? Mungkin gak bisa pulang. Kebaikan itu pilihan, bukan kewajiban. Apalagi terhadap orang yang gak tahu terima kasih. Kalau aku gak mampu melawan balik, mungkin hari ini orang yang mengorek sampai di bawah jembatan itu aku. Rosa, kamu harus ingat, setir mobil selamanya harus ada di tanganmu sendiri.